Sword of Coming, episode 508. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bangsa bunga belalang adalah bangsa kecil dan tandus di utara, dan semua orang di istana kekaisaran, dari atas hingga bawah, miskin. Bahkan, mereka sangat miskin sehingga kaisar bahkan tidak dapat mengirim pejabat untuk beribadah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewa gunung di 5 gunung tepat waktu. Karena itu, akhirnya muncul pepatah bahwa pejabat dari Kementerian Upacara dan Kementerian Pendapatan tidak memasuki pegunungan. Mungkin karena istana kekaisaran menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap 5 gunung, dan masalah ini diperparah oleh kurangnya kuil, tempat suci, dan umat yang beribadah di wilayah tersebut. Seringkali ada iblis dan makhluk jahat yang menimbulkan masalah di kota-kota fana di negara bunga belalang. Hal ini menyebabkan banyak guru spiritual dan biksu terkemuka dari berbagai negara berkeliling negara bunga belalang untuk menyelamatkan warganya dari bencana dan kesulitan. Namun, individu-individu cakap yang sangat populer di daerah-daerah tersebut tidak pernah memasuki kediaman para bangsawan dan pejabat sejati di negara itu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk langsung menghindari ibu kota negara sama sekali, agar tidak diperlakukan dengan buruk dan diabaikan. Pada hari itu, seorang cendekiawan berbaju putih dan mengenakan topi bambu menyerahkan paspornya dan memasuki kota yang terletak di perbatasan negara bunga belalang dan negara layar perak. Setelah berkeliling kota sebentar, ia duduk di atas tas bambunya di sebuah jembatan dekat pasar, sambil mengunyah panekuk daun bawang yang baru saja dibelinya. Bersama penduduk setempat dan beberapa pedagang keliling yang melakukan bisnis kecil, ia mendengarkan seorang pendongeng menceritakan kisah-kisah tentang hal-hal aneh dan fantastis. Pendongeng itu cukup tua, tampak berusia 70-an, tetapi ia secara tak terduga penuh energi dan semangat, suaranya menggelegar dan air liurnya berhamburan kemana-mana. Ia bercerita bahwa iblis besar yang sangat ganas telah muncul di prefektur hiasan kepala beberapa waktu lalu, tinggal di puncak gunung dan berubah menjadi awan asap hitam yang menyelinap ke kota prefektur setiap kali malam tiba. Iblis besar ini terutama menargetkan gadis-gadis muda, dan pemerintah setempat sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. Pada akhirnya, pengawas prefektur meminta bantuan seorang guru spiritual tua, yang kemudian mendirikan altar dan melakukan ritual untuk memanggil guntur dan kilat. Langit malam awalnya cerah, dengan bulan bersinar terang dan bintang-bintang berkelap-kelip, namun tiba-tiba terdengar guntur yang menggelegar dan hujan deras. Dengan suara dentuman keras, sambaran petir langsung menghantam sarang iblis besar, yang terletak di gunung yang penuh dengan kabut beracun. Setelah itu, seorang penebang kayu pemberani memasuki gunung dan menuju ke daerah keributan, dan dia melihat seekor ular besar setebal sumur yang telah dihancurkan hingga mati oleh sambaran petir yang dahsyat. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak satu pun dari gadis-gadis muda yang malang itu dapat diselamatkan, dengan kerangka-kerangka berserakan di sekitar jalan setapak di gunung itu. Para penonton tersentak mendengar hal itu, rasa dingin menjalar di punggung mereka dan bulu kuduk mereka berdiri. Cendekiawan pengembara yang mengenakan jubah putih salju itu juga tersentak takjub seperti orang lain. Terdengar bunyi gemerincing uang saat seorang anggota penonton maju untuk memberi tip kepada pendongeng. Setelah itu sejumlah pendengar lain juga maju untuk melemparkan beberapa koin tembaga ke dalam mangkuk putih besar. Pendongeng tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum sambil melirik koin tembaga di dalam mangkuknya. Uang itu cukup untuk membeli 2 kendi anggur. Setelah itu, pendongeng tua itu mengklaim bahwa ada juga iblis dan makhluk jahat yang menimbulkan masalah di prefektur ritual Baton, bertindak kurang ajar saat mereka membuat kekacauan di daerah tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa pengawas prefektur adalah orang yang pelit, tidak memiliki jaringan dan koneksi, dan tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk merekrut bantuan seorang guru spiritual atau makhluk abadi yang terhormat untuk mengalahkan iblis-iblis itu. Akibatnya, penduduk prefektur tongkat ritual yang malang hanya bisa menderita nasib diganggu tanpa henti oleh para iblis. Untungnya, iblis-iblis ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi meskipun mereka sembrono dan tak terkendali. Mereka jauh lebih lemah daripada iblis ular yang telah dibunuh oleh petir di puncak gunung di prefektur hiasan kepala. Jika tidak, tragedi yang benar-benar besar akan terjadi di prefektur tongkat ritual. Warga kota perbatasan ini menikmati suasana yang meriah, sehingga seorang pria di antara penonton bertanya tentang asal-usul dan latar belakang setan-setan yang menimbulkan masalah di prefektur ritual Baton. Sang pendongeng mulai berbicara tanpa henti tentang para pelakunya, mengatakan bahwa hantu-hantu berpakaian putih dari orang-orang yang meninggal karena digantung suka menakut-nakuti penjaga malam di wilayah tersebut dan mengetuk pintu rumah orang-orang di malam hari. Akibatnya, orang-orang tidak berani meninggalkan rumah mereka dan berjalan-jalan di sekitar kota prefektur di malam hari. Selain itu,
Ada juga rubah dan kelinci yang muncul di dekat makam-makam yang terbengkalai, berubah menjadi wanita-wanita cantik dan menggoda yang suka memikat pria dan menyerap esensi mereka. Ada pula kelompok hantu jahat dan kejam yang pernah menduduki sebuah kuil dan mengusir para biksu, dan ada juga seorang gadis muda berbaju hijau yang tinggal di bagian sungai dekat dermaga dan sering memanggil angin kencang dan gelombang besar. Seseorang mulai mempertanyakan pendongeng itu, mengatakan bahwa bangsa layar perak dan bangsa bunga belalang selalu menikmati perdamaian dan stabilitas, tanpa ada iblis atau makhluk jahat yang menimbulkan masalah selama beberapa ratus tahun terakhir. Dengan mempertimbangkan hal ini, bagaimana mungkin begitu banyak iblis dan makhluk jahat tiba-tiba muncul di daerah tersebut? Mungkin seseorang yang bosan dan tidak punya pekerjaan lain sengaja menimbulkan masalah untuk menipu orang demi uang mereka. Sang pendongeng merasa tersinggung ketika ditanyai, dan dia mengklaim bahwa dia sendiri telah melihat mayat iblis ular di prefektur hiasan kepala, serta penampakan pucat pasi dari hantu air muda yang tinggal di dekat dermaga. Para penonton tertawa mengejek, tidak mempercayai kata-kata pendongeng tua itu. Pendongeng tua itu melihat sekeliling, dan pandangannya akhirnya tertuju pada seorang cendekiawan berbaju putih yang baru saja selesai memakan panekuk daun bawang di tangannya. Dia menunjuk pemuda itu dan berkata, "Cendekiawan pengembara dari daerah luar ini pasti telah membaca banyak buku dan mengalami banyak hal, jadi mengapa kamu tidak bertanya kepadanya apakah hantu dan roh benar-benar ada di dunia? Cendekiawan, meskipun kamu belum pernah melihatnya secara langsung, tetap saja dihitung meskipun kamu pernah mendengarnya." Semua orang serentak menatap pemuda yang mengenakan topi bambu itu, tetapi pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan saya juga belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya." Sorakan ejekan langsung terdengar dari para penonton. Melihat situasi semakin memburuk, pendongeng tua itu buru-buru mengambil mangkuk putih besarnya dan mengemasi barang-barangnya untuk hari itu. Sialan, para cendekiawan ini semuanya bajingan yang menyedihkan dan berniat jahat. Biarlah jika mereka tidak memberi tip koin tembaga, dan tidak apa-apa jika mereka hanya berdiri dan bertindak sebagai penonton yang baik. Orang ini jelas tidak punya kesempatan untuk menjadi cendekiawan juara. Para penonton pun bubar ketika melihat pendongeng lanjut usia itu berkemas dan bersiap untuk pergi. Pendongeng tua itu menatap tajam cendekiawan yang sedang bepergian itu dengan marah. Chen Pingan tersenyum dan berdiri, meletakkan tas bambu di punggungnya. Sebelumnya, ia telah menempatkan pedang abadi, labu penempaan pedang, dan kipas bambu gioknya di dalam tas bambu tersebut, sehingga kini hanya tersisa tongkat pendakian hijau yang subur di tangannya. Chen Pingan telah menyelesaikan pemurnian tongkat pendakian ini selama perjalanannya. Pada saat yang sama, ada beberapa jimat kertas kuning biasa yang tersembunyi di dalam lengan bajunya, semuanya adalah jimat penerangan energi yang, jimat pembersihan, dan jimat penghancur penghalang dari kitab penghindar kematian otentik. Chen Pingan berjalan menghampiri pendongeng tua itu dan berkata, "Tuan tua, izinkan saya mentraktir Anda anggur." "Bagaimana menurut Anda?" Sang pendongeng tua melirik Chen Pingan sekilas, berpikir bahwa ia tampak lemah dan tidak terlihat seperti penjahat yang bisa merampok seseorang habis-habisan. Namun, bepergian di dunia kultivasi bukanlah hal mudah, dan siapa yang tahu apakah genangan air yang tampak dangkal bisa menyebabkan seseorang tersandung dan jatuh. Maka, meskipun cendekiawan tua itu sangat tergoda, ia tetap menelan ludah dengan susah payah dan menolak tawaran itu sambil tersenyum, berkata, "Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda, tetapi saya masih harus bergegas dan pergi ke negara layar perak untuk mencari nafkah." Penginapan di kota ini mengenakan harga yang sangat tinggi dan memperlakukan tamu seolah-olah mereka adalah hewan yang akan disembelih, tetapi hidup di jalanan juga akan mengundang masalah yang tidak perlu. Karena itu, saya lebih baik menyeberangi perbatasan untuk tidur di hutan belantara negara layar perak di mana langit dan bumi tidak akan peduli pada saya. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memelihara tuan tua ini lagi," kata Chen Pingan dengan sedih. "Aku akan berpura-pura saja telah menabung uang untuk membeli sebotol anggur pengusir lalat dari restoran Gunung Hijau." Mata pendongeng tua itu berbinar, dan rasa mual akibat anggur di perutnya langsung mulai muncul. Ekspresinya langsung berubah saat ia melirik ke langit dan berkata sambil tertawa, "Melihat jam, masih pagi, dan aku tidak perlu terburu-buru pergi kemanapun. Kakak Kong Fang dan yang lainnya di negara layar perak bisa menunggu sebentar lagi, dan aku dengan senang hati menerima undangan baik Tuan Muda. Ayo, kita pergi ke restoran Gunung Hijau. Aku belum pernah mencicipi anggur cambuk lalat sebelumnya, tetapi berkat kemurahan hati Tuan Muda, akhirnya aku bisa menikmati segelas." "Pak Tua, Anda tidak akan memanggil murid Anda?" Chen Pingan mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Pendongeng tua itu sedikit malu saat berbalik dan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada orang yang tadi maju dan memberi tip lebih dulu untuk mendekat ke sisinya. "Tuan Muda cukup cerdas," katanya dengan suara rendah. Setelah tiba di restoran terbesar di kota,
ketiga orang itu duduk di sebuah meja di lantai 2 setelah mengikuti arahan seorang pelayan. Chen Pingan memesan makanan untuk 1 meja dan 3 teko anggur pengocok lalat, dan baru ketika anggur itu diantarkan ke meja, sang pendongeng tua diam-diam mengambil teko anggur pengocok lalat milik muridnya dan meletakkannya di depannya, sambil berkata dengan senyum tipis, "Saya lupa memberitahu tuan muda tadi, tetapi murid saya tidak minum anggur. Maafkan saya karena tuan muda telah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya." Ekspresi sadar muncul di wajah Chen Pingan, dan dia menjawab, "Kalau begitu, izinkan saya meminta pelayan untuk mengambil tambahan teko anggur pengocok lalat itu. Lagi pula, harganya 2 tael perak." Pendongeng tua itu buru-buru merangkul kedua kendi anggur, sambil berkata, "Tolong jangan lakukan itu, tuan muda. Bagaimana mungkin anggur diambil setelah disajikan? Bukankah ini sama saja dengan meminta seorang wanita cantik untuk menanggalkan pakaian dan berbaring di tempat tidur sebelum menyuruhnya pergi? Ini sama sekali tidak dapat diterima." Chen Pingan membuka segel tanah liat pada kendi anggurnya, menuangkan anggur ke dalam mangkuknya, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan tua, Anda bukan dari negara impian bahagia, kan?" Pendongeng tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya berasal dari negara esensi Azure paling barat, dan saya telah bekerja sebagai pendongeng sejak usia 26 tahun. Saya telah mengunjungi lebih dari setengah dari selusin negara, dan saya juga pernah mengunjungi negara impian bahagia. Itu adalah surga langka di dunia, dan saya berpikir untuk menetap di negara impian bahagia setelah pensiun. Saya tidak memiliki keluarga dan tidak terikat lagi di kampung halaman saya, jadi tidak masalah jika saya pindah ke negara lain. Jika murid saya mampu dan dapat menghasilkan cukup emas dan perak, maka saya memang dapat dimakamkan kembali di kampung halaman saya setelah saya menutup mata untuk terakhir kalinya. Kalau begitu, silakan minum sepuasnya," kata Chen Pingan sambil tersenyum. Chen Pingan hanya bisa mengatakan bahwa pendongeng tua di hadapannya adalah seorang pemurni Qi tingkat 3, tetapi ini menyiratkan 2 kemungkinan. Entah lelaki tua itu benar-benar seorang kultivator di tingkat 5 bawah yang berkeliling negara, atau dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi yang basis kultivasinya jauh melebihi Ye Han dan Fan Weiran, 2 kultivator tingkat inti emas yang hanya ada di atas kertas. Terlepas dari 2 dalang yang bersembunyi di balik layar, Ye Han dan Fan Weiran sudah dapat dianggap sebagai kultivator dari apa yang disebut puncak gunung. Beberapa hari yang lalu, energi spiritual terus bergemuruh di perbatasan belasan negara, tampak seperti guntur musim semi dan menarik perhatian Chen Pingan. Dia segera menginjakkan kaki di pedangnya dan terbang ke langit, hanya untuk melihat seutas benang emas yang sangat panjang tiba-tiba muncul dari bumi sebelum terbakar menjadi abu. Dari penampilannya, salah satu dari 2 kultivator kuat telah menarik kembali kemampuan pembatasan mistis yang telah mengurung belasan negara, dan Chen Pingan menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah kultivator dari negara mimpi bahagia yang telah memperoleh harta berharga dari kota pengiring kekaisaran. Adapun kultivator kuat lainnya yang bernama Xia Zhen, yang untuk sementara waktu Chen Pingan sama sekali tidak tahu tentangnya, dia masih belum muncul dan menimbulkan masalah bagi Chen Pingan. Secara teori, ini sangat tidak biasa, terutama karena alam abadi cekungan harta karun Fan Weiran dan kota kapak kuning Ye Han, serta semua pasukan abadi bawahan mereka, kemungkinan besar adalah bawahan yang dibesarkan oleh Xia Zhen. Dengan mempertimbangkan hal ini, hanya ada 2 kemungkinan alasan mengapa dia belum bergerak. Alasan pertama adalah bahwa seekor singa perlu mengerahkan seluruh kekuatannya bahkan saat berburu kelinci, jadi Xia Zhen mungkin sedang menunggunya di suatu lokasi yang dirahasiakan saat ini. Alternatifnya, Jiang Shangzhen telah mengatasi kekacauan setelah muncul di kota pengiring kekaisaran, entah membunuh Xia Zhen atau membiarkannya lolos dengan selamat tetapi terluka parah sehingga tidak dapat menargetkan dan membunuh Chen Pingan. Jika pendongeng tua di hadapannya itu benar-benar kultivator kuat dari negara impian bahagia dan sengaja datang ke sini untuk menemuinya, maka Chen Pingan tidak akan repot-repot berbicara teka-teki dengannya dan bermain permainan pikiran. Dia lebih suka menyingsingkan lengan bajunya dan terlibat dalam pertempuran. Pendongeng tua itu tersenyum dan berkata, "Mengapa Tuan Muda bertanya? Apakah Tuan Muda memiliki kenalan di negara impian bahagia? Atau mungkin musuh bebuyutan atau sahabat karib? Jika yang terakhir, maka saya dapat membantu Tuan Muda menyampaikan pesan setelah saya menyelesaikan perjalanan saya di sekitar negara layar perak dan pergi ke negara impian bahagia bersama murid saya yang bodoh." Namun, pria tua itu mengangkat 2 jarinya dan menyeringai sambil menggosokkannya. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada perasaan permusuhan yang kuat, dan kami berdua tidak saling mengganggu. Saya hanya mengagumi kemampuan luar biasa dari individu kuat dari negara impian bahagia, serta caranya yang teliti dalam melakukan sesuatu. Saya berharap dapat dengan tulus mentraktirnya segelas anggur. Semuanya sudah beres, tetapi masih ada beberapa hal kecil yang perlu diselesaikan."
Individu yang kuat ini sangat agresif dan mendominasi di awal permainan catur, sangat tenang dan mantap di tengah permainan, dan meninggalkan banyak formasi yang luar biasa di akhir permainan. Namun, yang mengejutkan, tidak ada seorang pun yang mengakui hal ini dan menyemangatinya. Ini akan analog dengan semua orang terdiam setelah Pak Tua selesai bercerita barusan. Bahkan jika Pak Tua mendapatkan semangkuk penuh koin tembaga, keheningan di akhir tetap akan mengecewakan dan disesalkan, bukan? Sang pendongeng tua menyesap anggur dan berkata, meskipun saya tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Tuan Muda, ini memang terdengar cukup masuk akal. Jadi, bagaimana kalau kita bersulang? Chen Pingan mengangkat mangkuk anggurnya dan menyentuhkannya dengan mangkuk pendongeng tua itu. Setelah itu mereka berdua mulai minum sendiri-sendiri. Menikmati anggur berkualitas bersama orang-orang yang memiliki minat serupa menambah kenikmatan. Namun, minum bersama musuh bebuyutan, dengan rencana jahat yang tersembunyi di balik bayangan dan niat membunuh yang terpendam dalam mangkuk anggur, juga merupakan bentuk pengembangan diri. Mengenai fenomena baru yang muncul di negara bunga belalang, sebuah negara kecil di wilayah utara, peningkatan mendadak jumlah iblis dan makhluk jahat terkait dengan gelombang energi spiritual yang membanjiri wilayah belasan negara. Tanpa adanya kolam guntur untuk mengintimidasi semua materi, iblis dan makhluk jahat ini secara alami menjadi lebih hidup seperti ular dan serangga setelah guntur musim semi. Saat ini, Chen Pingan tidak berencana untuk terlibat konflik dengan Xia Zhen atau kultivator kuat dari negara impian bahagia. Untuk kultivator di atas tingkat inti emas, mereka yang berada di tingkat awal masih bisa diatasi, karena ia bisa melarikan diri meskipun tidak mampu mengalahkan mereka. Namun, jika salah satu dari mereka adalah kultivator tingkat giok belum dipoles, maka itu akan menjadi masalah besar bagi Chen Pingan, terutama karena ia tidak memiliki keuntungan apapun di sini, baik dari segi waktu, geografis, maupun personel. Jika kedua kultivator kuat itu benar-benar ingin membunuhnya dengan segala cara, maka dengan temperamen para kultivator di benua bulu lengkap utara, mereka pasti tidak akan ragu sedikit pun. Memang, banyak kultivator dari luar dengan pendukung yang kuat telah terbunuh di benua ini di mana para pendekar pedang abadi sangat xenofobia terhadap orang luar. Sebaliknya, jika Chen Pingan lebih kejam, dia bisa langsung menggunakan tablet giok bijaknya untuk menyerap energi spiritual yang membanjiri belasan negara seperti air pasang yang surut. Namun, mengaktifkan tablet giok ini, yang bahkan membuat Liu Laocheng dari Danau Gulungan Bambu merasa khawatir, dari benua lain seperti benua bulu lengkap utara akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Ini adalah tabu besar, dan dia mungkin akan mendapatkan cemoohan dan interogasi dari Akademi Konfusianisme di benua itu. Dari dua dalang kuat itu, Chen Pingan lebih takut pada kultivator yang memiliki hubungan dengan negara impian bahagia daripada Xia Zhen, dan ini karena dia telah merencanakan semuanya dengan cermat dan tidak perlu terlibat dalam konflik itu sendiri. Dia hanya mengirim dua bawahannya untuk mendapatkan harta berharga dari kota pengiring kekaisaran. Seandainya Chen Pingan tidak menerobos formasi dan menerobos masuk ke Istana Naga di dasar Danau Bambu Hijau, seniman bela diri tingkat tubuh Vajra yang menyamar sebagai orang lemah di antara para penyempurna ki dari puncak mimpi bahagia pasti akan terus menyembunyikan identitasnya. Bertemu Duyu sudah cukup untuk memahami situasi di Istana Kapak Hantu, dan bertemu dengan para ahli kanal di aliran Peoni dan aliran Alga sudah cukup untuk memahami tradisi dan adat istiadat Danau Bambu Hijau. Demikian pula, melihat Yan King sudah cukup untuk memahami tindakan alam abadi cekungan harta karun, dan melihat Helu sudah cukup untuk memahami tindakan kota kapak kuning. Tentu akan ada sedikit perbedaan antara pemahaman kasar Chen Pingan dan kebenaran, tetapi semakin lama dia berinteraksi dengan kekuatan abadi ini dan semakin banyak murid mereka yang dia temui, semakin dekat dia akhirnya dengan kebenaran. Pada saat itu, kemungkinan Chen Pingan untuk terkejut juga akan semakin kecil. Tentu saja, ada juga saat-saat ketika melihat satu orang saja sudah cukup untuk memahami seluruh kekuatan abadi, dan ini karena Dewa Kota Imperial Accompanying City, Fan Weiran, dan Yehan adalah pemimpin dari kuil dan kekuatan abadi masing-masing. Merekalah yang menentukan tradisi dan nilai-nilai kekuatan mereka. Salah satu caranya adalah dengan melihat ke atas, dan cara lainnya adalah dengan melihat ke bawah, dan setelah memegang kedua ujungnya, itu akan seperti memegang kedua ujung tali. Pada saat itu, akan sulit bagi tali tersebut untuk lolos dari pengamatan meskipun tersembunyi sejauh ratusan hingga ribuan kilometer. Dunia adalah tempat yang rumit. Jika seseorang ingin menjalani hidup tanpa beban, maka salah satu pilihannya adalah tetap naif dan hanya fokus pada urusan sendiri, menerima semua keberuntungan dan kesulitan yang datang menghampirinya. Pilihan lainnya adalah lebih banyak mengamati dan berpikir, dan pilihan ini jauh lebih melelahkan secara mental dan fisik. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, dan selalu ada orang yang lebih berkuasa. Bahkan para bijak yang mengawasi berbagai dunia kecil dan setara dengan surga di dunia-dunia tersebut akan merasa terkekang dan tertekan ketika mereka meninggalkan dunia-dunia kecil itu.
Mereka akan berada di bawah kekuasaan orang lain, dan mereka juga perlu mengamati banyak hal yang saling terkait dan aturan-aturan rumit di dunia ini. Berbicara dengan logika belum tentu efektif. Namun, memahami aturan tentu bukanlah hal yang buruk. Apakah Raja Danau Yinho berbicara dengan akal sehat? Mungkin tidak, namun, dia mengerti bagaimana mengungkap aturan orang lain, memahami cara Chen Pingan menangani berbagai masalah. Karena itu, Chen Pingan tidak akan berani membunuhnya meskipun awan hitam menyelimuti daerah di atas danau bambu hijau, karena takut orang-orang tak berdosa di wilayah itu akan terkena dampaknya jika satu danau, 3 sungai, dan 2 kanal itu melepaskan banjir. Di antara orang-orang yang berdiri di Istana Naga pada saat itu, Raja Danau Yinho tidak kalah pantas dihukum mati daripada Ye Han dan Fan Weiran. Namun, ia secara sukarela berjanji untuk melindungi nyawa orang-orang di wilayah kekuasaannya, dan ia menawarkan untuk memperbaiki nasib gunung dan sungai sebagai penebusan atas kejahatannya. Berkat hal inilah tinju dan pedang Chen Pingan tidak menargetkan Raja Danau Yinho. Setelah itu, pendongeng tua dan muridnya melahap makanan tersebut, makan sepuasnya. Chen Pingan perlahan meminum anggur di mangkuknya, tanpa mengambil sumpit untuk makan sedikit pun. Pendongeng tua itu bersendawa dan bertanya sambil terkekeh, "Tuan muda, Anda hanya minum dan tidak makan apapun. Apakah Anda tidak merasa lapar?" Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Benar, aku tidak merasa lapar sekarang. Lagi pula, aku merasa Pak Tua pantas menikmati hidangan lengkap ini. Tuan muda, mengapa kata-kata Anda seperti keledai botak yang berbicara tentang Zen?" "Itu membuat saya bingung dan menggaruk kepala," jawab pendongeng tua itu dengan kesal. "Kapan Pak Tua akan menyeberangi perbatasan untuk memasuki negeri layar perak?" tanya Chen Pingan. Pendongeng tua itu tersenyum dan menjawab, "Aku akan segera berangkat karena aku sudah makan dan minum sepuasnya. Dulu aku pernah belajar antroposkopi, jadi karena Tuan Muda sudah mentraktirku makan, bagaimana kalau aku meramal nasib Tuan Muda? Yakinlah, aku tidak akan memungut biaya dari Tuan Muda. Kalau begitu, aku akan merepotkan Pak Tua untuk meramal nasibku," kata Chen Pingan sambil mengangguk. Pendongeng tua itu mengambil beberapa koin tembaga yang baru saja diperolehnya, dengan santai melemparkannya ke atas meja sebelum mengelus janggutnya sambil berpikir. Ia kemudian terdiam sepenuhnya. Chen Pingan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pendongeng tua itu menggerakkan koin-koin tembaga dengan jarinya dan berkata sambil mengerutkan kening, "Tuan Muda adalah orang yang baik hati dan kaya raya, tetapi Tuan Muda harus ingat bahwa orang kaya tidak boleh mengunjungi negeri yang tidak kaya. Pepatah lama ini bukan tanpa dasar, jadi jangan mengabaikannya hanya karena terdengar kasar. Melihat perjalanan Tuan Muda ke utara menuju negara bunga belalang, Tuan Muda dapat mengunjungi tempat manapun kecuali Gunung Puncak yang terletak sekitar 50 km di depan. Ini adalah negeri yang tidak membawa keberuntungan bagi Tuan Muda, jadi sebaiknya dihindari. Mengunjungi Gunung Puncak mungkin tidak selalu berbahaya, tetapi pada akhirnya akan merepotkan jika Tuan Muda benar-benar bertemu dengan makhluk jahat yang menghalangi jalan." "Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti saran Pak Tua dan mengambil jalan memutar melewati Gunung Jambul," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. "Tuan Muda benar-benar mempercayai saya?" Sang pendongeng tua mendongak dan bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai kata-kata seorang tetua?" jawab Chen Pingan sambil terkekeh. "Lagi pula, bukan masalah besar untuk sedikit berbelok dan berjalan beberapa langkah ekstra saat bepergian ke negara bunga belalang." Sang pendongeng tua berdiri dan berkata dengan ekspresi pujian, "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Tuan Muda lagi. Saya akan pamit dulu dan menyeberangi perbatasan secepat mungkin. Lagi pula, meramal nasib seseorang dan mengungkapkan rahasia ilahi selalu membuat saya merasa tidak nyaman." Chen Pingan mengangguk dan berkata, "Aku juga akan mengambil jalan memutar dan pergi ke utara setelah menghabiskan sebotol anggur ini. Aku akan menghindari Gunung Top Knot dan menahan diri untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu." Pendongeng tua itu meninggalkan restoran Green Mountain bersama muridnya yang tanpa ekspresi. Setelah menghabiskan sebotol anggur pengocok lalat, spesialisasi lokal, dan turun ke bawah untuk membayar, Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anggur dan makanan itu menghabiskan biaya sebesar 20 tael perak, dan ternyata, pendongeng tua itu diam-diam meminta 2 botol anggur berusia 20 tahun yang paling berharga dari restoran Gunung Hijau sebelum pergi, dengan mengatakan bahwa temannya di atas akan membayar. Chen Pingan tidak terlalu mempedulikan hal ini, terutama karena tidak perlu lagi berspekulasi tentang identitas asli pendongeng tua itu. Ini mengurangi satu masalah yang perlu dikhawatirkan, dan dia tidak perlu lagi membagi perhatiannya dan berdampak buruk pada kultivasinya. Dalam hal ini, menghabiskan sekitar selusin tael perak tambahan adalah kesepakatan yang sangat baik. Pada akhirnya, Chen Pingan benar-benar mengambil jalan memutar melewati Gunung Top Knot saat ia melakukan perjalanan ke utara menuju negara bunga belalang.
Ada banyak air terjun bertingkat di Gunung Top Knot, dan ini awalnya merupakan daerah indah yang ingin dikunjungi Chen Pingan. Suatu tempat di Gunung Top Knot, di dalam paviliun peristirahatan di lereng gunung. Seorang pemuda dengan ikat pinggang biru langit berdiri di sana dengan ekspresi marah, dan di sampingnya berdiri Yehan, Van Weiran, dan leluhur kedua dari alam abadi cekungan harta karun. Pemuda itu tak lain adalah Xia Zhen, yang beruntung lolos dari kematian setelah menjadi sasaran Jiang Shangzhen. Dasar orang tua, kenapa kau merusak rencana besarku? Xia Zhen meraung marah. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas bahwa aku sudah mengirim surat kepada pendekar pedang agung di wilayah tengah itu. Pendekar pedang ini adalah kaki tangan Jiang Shangzhen, jadi meskipun Jiang Shangzhen bersembunyi di balik bayangan, dia tetap akan merasa sangat waspada dan takut. Tapi kau sudah mendahului dan menakut-nakuti umpan itu sekarang, jadi apa yang akan kau lakukan ketika pendekar pedang agung itu menjadi marah? Kau benar-benar bertingkah seolah-olah kau sudah menyempurnakan peluru pedang bawaan dan naik ke tingkat 5 atas. Kau bodoh. Aku sudah bersumpah bahwa alat sudo celestial itu akan menjadi milikmu setelah kita berhasil, dan aku hanya akan mengambil barang-barang yang tersisa di tangannya, namun kau masih belum puas dengan ini. Apakah kau hanya akan puas jika kita berdua pulang tanpa mendapatkan apapun? Di sebuah gunung di kejauhan, seorang tetua berjubah Konfusianisme tersenyum tipis saat seorang pendongeng tua dan seorang pemuda tanpa ekspresi muncul di sampingnya. Pada akhirnya, ketiganya menyatu dan menjadi satu orang. Dia kemungkinan besar telah menggunakan teknik keabadian di mana jiwa yang dan jiwa yin-nya mampu meninggalkan tubuhnya dan pergi ke tempat lain. Tetua itu tersenyum dan menjawab, "Jangan coba menakut-nakuti saya dengan ancaman kosong." Dengan temperamen pendekar pedang abadi yang hebat itu, mereka akan merasa rendah diri jika terlibat dalam masalah ini bahkan jika mereka menerima surat rahasiamu. Dan menggunakan umpan untuk memancing. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa konflik kecil kita di belasan negara ini membutuhkan begitu banyak usaha? Tetua itu tak lain adalah guru kekaisaran dari negara impian bahagia. Dia mengambil pedang terbang pembawa pesan dengan 2 jari dan sedikit menghancurkannya menjadi beberapa bagian, lalu melanjutkan, bagaimanapun, pendekar pedang abadi itu belum menerima surat rahasiamu sejak awal. Ekspresi Xia Zhen menjadi gelap, dan tiba-tiba dia tertawa dengan sangat marah dan berteriak, apakah kau berencana untuk menjadi musuh bebuyutan denganku? Guru kekaisaran yang sudah lanjut usia itu tersenyum tipis dan menjawab, energi spiritual di wilayah belasan negara telah meningkat cukup banyak sekarang, menjadikan wilayah ini wilayah yang tidak baik maupun buruk. Kau dan aku telah bertetangga selama bertahun-tahun, dan kau terkenal sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun fondasi Dao Agungmu telah terluka sekarang, aku masih tidak mampu membunuhmu, dan kau bahkan lebih tidak mampu membunuhku. Saat ini, kita berdua sedang bersaing untuk melihat siapa yang bisa maju ke tingkat 5 atas terlebih dahulu, jadi bagaimana mungkin aku duduk diam di sini dan membiarkanmu mengirim surat rahasia ke kediaman pendekar pedang agung di wilayah tengah itu? Bagaimana jika pendekar pedang agung itu benar-benar sangat membenci Jiang Shangzhen sehingga mereka rela merendahkan diri dan menargetkan kultivator pedang kecil? Pada saat itu, kau akan bisa mendapatkan dukungan mereka dan menumpang popularitas mereka. Jadi bagaimana mungkin aku bisa bersaing denganmu untuk memperebutkan belasan negara ini bahkan jika aku maju ke tingkat giok tak terpoles di masa depan? Ah, sayang sekali, Xia Zhen. Meskipun kau marah dan bingung serta telah memperlambat kecepatanmu dalam menyerap energi spiritual dari wilayah perbatasan, kau masih harus membuang waktu 20 hari penuh di Gunung Top Knot bersama 3 anak buahmu. Terlebih lagi, sepertinya formasi pemindah gunung yang telah kau buat dengan susah payah akan berakhir tidak terpakai. Apakah kau belum juga sampai di sini? Xia Zhen menjawab dengan senyum dingin. Guru kekaisaran dari negara impian bahagia berpura-pura menyadari dan berkomentar, kau benar. Namun, antara peluru pedangku yang telah disempurnakan dan formasi pemindah gunungmu, aku bertanya-tanya mana yang lebih kuat dan memiliki daya hancur yang lebih besar. Akan ada pertempuran antara kau dan aku pada akhirnya, jadi mempercepat pertempuran ini memang akan menghemat beberapa masalah. Sekarang berbeda dari sebelumnya, dan bukan lagi berarti kau lebih kuat dariku. Arus keberuntungan berbalik, jadi jangan bilang kau sebenarnya tidak mengerti situasi saat ini, Xia Zhen. Lalu ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melanjutkan, bagaimanapun, aku tidak meremehkanmu, Xia Zhen, tetapi formasimu mungkin tidak cukup untuk menjebak Jiang Shangzhen meskipun memang bisa melukainya. Aku membantumu menjauh dari ambang kesalahan besar saat ini, jadi jangan salah mengartikan niat baikku sebagai niat buruk. Kau benar-benar berani menantang Jiang Shangzhen dalam konflik hidup dan mati setelah mengirimkan surat rahasia yang mungkin tidak akan mendapat balasan. Untuk mencegahmu mendapatkan petunjuk apapun tentangku, aku memang menderita kekurangan berita selama beberapa ratus tahun terakhir. Namun, meskipun informasiku lebih rendah daripada informasimu, aku lebih tahu tentang beberapa hal bersejarah daripada kamu.
Karena itu, aku tidak akan memblokir pedang terbang pembawa pesanmu jika kamu telah mengirim surat rahasia itu kepada pendekar pedang abadi di utara. Sang guru kekaisaran menahan senyum dan menatap Xia Zhen, dengan rasa iba dan ejekan di matanya sambil mengungkapkan, itu karena pendekar pedang abadi di utara adalah seorang pria. Putri kesayangannya pernah disakiti oleh Jiang Sangzhen, dan pengejarannya terhadap Jalan Agung tertunda karena hubungannya dengan Jiang Sangzhen. Karena itu, pendekar pedang abadi yang hebat ini tentu saja akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Jiang Sangzhen. Namun, pendekar pedang agung yang kau kirimi surat rahasia itu adalah seorang wanita. Jelas kau tidak menyadari hal ini, tetapi setelah hubungannya dengan Jiang Sangzhen kala itu, kemarahannya bukanlah karena penyesalan telah tertarik pada Jiang Sangzhen seperti rumor yang beredar di dunia luar. Sebaliknya, dia marah karena Jiang Sangzhen menjalin hubungan dengan wanita lain dan berselingkuh kemanapun dia pergi. Setelah dia datang ke sini dan diberi omong kosong yang memikat oleh Jiang Sangzhen, apakah kau tidak takut dia akan berbalik dan membalas kita dengan serangan pedang masing-masing? Artinya, Xia Zhen, kau benar-benar bukan sekutu yang dapat diandalkan. Jika kultivator pedang muda itu memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, berada di tingkat Naschen seperti kita berdua, maka aku mungkin akan bergabung dengannya untuk membunuhmu dan mengakhiri persaingan kita. Namun, sekarang, mengatakan apapun lagi tidak ada gunanya karena keadaan sudah sampai pada titik ini. Aku juga tidak akan bertarung sampai mati denganmu, karena itu akan membuang-buang kultivasiku. Kau bisa perlahan menyerap energi spiritual untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tertinggal satu langkah berarti tetap tertinggal sepanjang waktu, dan menurut ramalanku bertahun-tahun yang lalu, kau awalnya akan mencapai batas tingkat Naschen 60 tahun lebih lambat dariku dalam keadaan semula. Menilai dari situasi saat ini, hati Daomu sebenarnya masih tidak stabil bahkan saat ini. Setelah mencapai level kita, kultivator akan sangat menderita jika mereka masih bertindak seolah-olah mereka adalah kultivator pengembara yang selalu dapat memanfaatkan keadaan untuk keuntungan mereka sendiri. Paviliun tempat Xia Zhen beristirahat seketika hancur menjadi debu, memaksa Ye Han, Fan Weiran, dan leluhur kedua alam abadi cekungan harta karun untuk terbang keluar dan melayang di udara dengan ekspresi ketakutan dan bingung. Sang guru kekaisaran tidak mengindahkan hal itu dan melanjutkan, lagi pula, kau dan aku membentuk aliansi sementara, dan meskipun aku memang memiliki motif tersembunyi ketika menyembunyikan identitasku di negara impian bahagia, kultivasi dan pelatihan di alam fana benar-benar bermanfaat bagi hati Daoku. Karena itulah aku mampu menekanmu dalam segala aspek dan memperoleh lebih banyak harta daripada dirimu sepanjang waktu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa semua ini hanyalah hasil dari rencana dan skemaku? Tidak, itu karena aku telah mengambil langkah itu sebelummu dan memahami secuil esensi integrasi Dao tingkat awal. Jika Jiang Sangzhen benar-benar berteman baik dengan kultivator pedang muda itu, lalu apakah dia sengaja meninggalkan ancaman di masa depan seperti dirimu? Dia mampu melihat lebih jauh daripada kita berdua, dan dia sudah mampu meramalkan peristiwa hari ini. Apakah kau tidak takut? Karena aku takut. Ini adalah rencana jahat bagiku, dan aku rela ikut serta untuk menghancurkan rencana besarmu. Aku terlibat demi membangun kekuatan abadi milikku sendiri di masa depan, dan demi kekuatan abadi milikku berakar di belasan negara. Namun, ini tentu saja merupakan rencana tersembunyi untukmu, Xia Zhen, dan rencana tersembunyi ini menyebabkanmu menemui hambatan dan pulang dengan tangan kosong berulang kali. Bahkan, aku menduga Jiang Sangzhen sengaja membiarkanku merebut pedang terbang pembawa pesanmu ini. Xia Zhen menarik kembali auranya yang begitu kuat dan berkata sambil tersenyum tipis, kau telah menghancurkan rencana besarku, dan sekarang kau bahkan mencoba mengacaukan kondisi mentalku. Ini rencana yang brilian, dasar penjahat tua. Sang guru kekaisaran menghela napas penuh emosi dan berkata, benar atau salah, baik atau buruk. Terlepas dari niat awal saya dan keabsahan ketulusan saya tidak akan berusaha menghalangi Anda untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Namun, saya sudah melangkah satu langkah, tidak, dua langkah, di depan Anda, Xia Zhen. Jadi, aku akan memberimu pilihan lain ketika aku naik ke tingkat 5 atas di masa depan. Apakah kau akan melarikan diri dari daerah ini dan terus hidup sebagai kultivator pengembara, atau kau akan memilih untuk menjadi tetua tamu utama sekte abadiku? Jika kau memilih yang terakhir, maka kita berdua tidak perlu lagi terlibat dalam pertempuran jalan agung yang tidak perlu untuk wilayah kecil seperti ini. Jika sebuah sekte abadi mampu memiliki dua kultivator tingkat giok belum dipoles yang mengalami kejayaan dan kesulitan bersama, dengan keduanya naik ke puncak setelah memulai sebagai kultivator pengembara yang diremehkan oleh semua orang, bukankah itu akan menjadi kisah indah yang diceritakan di benua buluh utara selama bergenerasi-generasi? Xia Zhen tetap diam, hanya mendongak dan menatap tetua berjubah Konfusianisme yang berdiri di puncak gunung di kejauhan. Pada akhirnya, dia tersenyum dan bertanya, apakah kau selalu seambisius dan serakah ini?
Apakah kau selalu berencana merekrutku sebagai tetua tamu utama dari pasukan abadimu? Sang guru kekaisaran menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka yang berada di bawah 5 tingkat atas, bahkan yang disebut Dewa Bumi, masih terpaksa mengikuti pasang surut dunia. Hanya setelah memperoleh harta berharga berupa kebajikan dan mengembangkan kondisi mental saya hingga mendekati kesempurnaan, saya mengembangkan ambisi dan visi seperti itu. Inilah juga alasan mengapa saya tidak memanfaatkan situasi dan menyerang Anda setelah Anda terluka oleh Jiang Sangzen. Jika tidak, karena saya mampu mencegat pedang terbang Anda, mengapa saya masih membiarkan Anda berkeliaran di sekitar Gunung Simpul Rambut? Mengapa saya tidak mengambil risiko terluka untuk menghabisi Anda sepenuhnya? Lagi pula, kultivator pengembara mana yang tidak akan memilih pilihan ini? Xia Zhen meletakkan tangannya di atas ular biru yang tertidur di pinggangnya, mengerutkan bibir sambil bertanya, lalu, pernahkah kau mempertimbangkan fakta bahwa aku mungkin telah melepaskan lebih dari satu pedang terbang pembawa pesan? Dan bahwa pedang terbang pembawa pesan yang kau cegat hanyalah umpan yang sengaja kubiarkan kau tangkap. Mengapa kau tidak menghitung ini? Dari saat Jiang Sangzen meninggalkan kota pengiring kekaisaran untuk kembali ke selatan hingga saat aku muncul di Gunung Simpul Rambut, akankah waktunya bertepatan sempurna bagi Jiang Sangzen dan pendekar pedang agung dari utara untuk berpotensi muncul di sini bersama-sama? Sang guru kekaisaran menghela napas dan berkata, aku sudah menceritakan semuanya padamu, jadi terserah padamu apakah kau masih ingin mengambil risiko ini. Lagi pula, kau sudah terlanjur terbuai oleh keinginan untuk berjudi, jadi mengatakan lebih banyak lagi tidak akan ada gunanya. Senyum sinis teruk di wajah Xia Zhen saat dia meludah, ya, aku sudah dikuasai oleh keinginanku untuk berjudi, jadi jika kau terus berdiri di sana dan mengucapkan omong kosong, maka jangan salahkan aku jika aku menyerangmu dan menunda penyempurnaan peluru pedangmu meskipun itu berarti menderita luka lebih lanjut. Sang guru kekaisaran melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Aku akan berpura-pura saja bahwa aku telah kehilangan seorang tetua tamu tingkat giok yang belum dipoles untuk pasukan abadi masa depanku. Xia Zhen melambaikan lengan bajunya dan meraung dengan ekspresi tegas, pergi sana, bajingan tua. Melihatmu saja sudah membuatku marah. Sang guru kekaisaran menepis hal ini dengan senyuman saat tubuhnya perlahan menghilang. Xia Zhen berdiri di reruntuhan paviliun peristirahatan, tampak seperti binatang buas yang terkurung saat ia berjalan berputar-putar. Kemudian ia melambaikan tangannya dan menyebabkan sekitar selusin gunung, termasuk Gunung Simpul Rambut, terangkat ke udara seolah-olah telah terlepas dari bumi. Xia Zhen menggunakan formasi pemindah gunung untuk membalik gunung-gunung ini, setelah itu ia melepaskannya dan membuatnya menabrak tanah. Awan debu dan puing-puing menutupi langit dan bumi saat gunung-gunung yang terbalik itu bertabrakan dengan gunung dan sungai di dekatnya, dengan kekuatan setiap tabrakan setara dengan daya hancur antara tingkat inti emas dan tingkat awal. Namun, sungguh disayangkan bahwa formasi pemindah gunung itu adalah formasi mati yang tidak bisa dipindahkan. Bajingan tua itu telah memperingatkan pendekar pedang muda yang menjijikkan itu dan menakutinya, membuatnya mengambil jalan memutar di sekitar Gunung Simpul Rambut saat ia melakukan perjalanan ke utara. Akibatnya, formasi pemindah gunung yang telah ia bangun dengan biaya mahal itu menjadi tidak lebih dari hiasan dan lelucon besar. Karena itu, Xia Zhen sekarang menggunakan kekuatan dahsyatnya untuk melampiaskan amarahnya yang tak terkendali. Semua orang dalam radius 500 km merasakan getaran hebat yang mengguncang bumi. Ye Han, Fan Weiran, dan leluhur kedua alam abadi cekungan harta karun segera menegang karena cemas melihat ini. Pada akhirnya, Xia Zhen bahkan mencabut Gunung Simpul Rambut dan memutus akar-akarnya, mengangkatnya tinggi ke lautan awan sebelum membantingnya kembali ke bawah. Namun, Xia Zhen tiba-tiba mengerutkan alisnya. 2 orang, atau lebih tepatnya 3 orang, berjalan dari jalan setapak di sepanjang punggung gunung. Seorang pria dan wanita yang tampak seperti pasangan dao berjalan bersama, mengobrol dan tersenyum sambil berjalan. Wanita itu bahkan menggendong bayi yang dibungkus kain di lengannya, dengan tatapan lembut dan penuh kasih sayang di matanya. Ada sebuah pedang yang sangat ramping dan seputih salju tergantung di pinggang wanita itu. Pikiran Xia Zhen sudah mulai terasa mati rasa. Adapun pria itu, melihatnya saja sudah membuat Xia Zhen merinding. Astaga, ini mengganggu kakak Li dan anakku, gerutu pria itu. Aku harus membuat berbagai macam ekspresi lucu untuk menenangkan anak itu sekarang. Xia Zhen merasakan keputusasaan yang mendalam saat ini. Wanita yang disebut pria itu sebagai kakak perempuan Li. Jika dugaannya tentang identitas wanita itu benar, maka dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun dia berjuang mempertaruhkan nyawanya. Pendekar pedang wanita abadi dari wilayah tengah benua bulu lengkap utara itu bernama Li Kai. Pedang terbang yang terikat dengannya bernama Snowflake. Pedang yang terselip di pinggangnya bernama Frostflood Dragon. Dia adalah salah satu pendekar pedang abadi yang belum pernah pergi ke Gunung Stalaktit dan masih tinggal di benua bulu lengkap utara.
Untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya, dia sekarang disebut sebagai Pedang Abadi Agung, dan bukan hanya Pedang Abadi. Ini terdengar sangat dipaksakan. Namun, kemampuan destruktifnya tidak bisa diragukan. Semua pendekar pedang tingkat 5 atas di benua buluh lengkap utara benar-benar sangat kuat, dan bahkan kultivator pedang tingkat pemula pun akan mencemooh gagasan untuk menantang kultivator tingkat giok belum dipoles. Mereka akan merasa malu bahkan jika mereka menang. Namun, setelah seorang kultivator pedang mencapai tingkat giok tak terpoles, mereka hampir pasti akan terlibat dalam beberapa pertempuran sengit dengan kultivator pedang abadi lainnya. Jika mereka mati dalam pertempuran, ini berarti keberuntungan mereka buruk dan mereka berani menantang orang lain dengan lancang meskipun kemampuan mereka terbatas. Mereka tidak pantas menyandang gelar kultivator pedang abadi, dan lebih baik mereka mati. Namun, jika kultivator pedang yang baru naik tingkat itu selamat, maka mereka berhak menikmati kedudukan tinggi di benua buluh lengkap utara. Xia Zhen menggertakkan giginya dan berbalik menghadap jalan setapak di gunung, membungkuk memberi hormat dan memberi salam. Hormat saya kepada Dewa Pedang Agung Li, dan hormat saya kepada Senior Jiang. Jiang Sangzhen terkekeh dan berkomentar, "Oh, kau sudah tahu sekarang harus memanggilku Senior." Li Kai mengerutkan kening dan berkata, "Jika bukan karena kebijaksanaanmu, yang mengirimiku pedang terbang sebagai utusan untuk memberitahuku tentang situasi ini, kau pasti sudah mati sekarang. Apakah kau mengerti etika sama sekali, dasar kultivator pengembara?" Balikkan urutannya. Kepala Xia Zhen hampir hancur di tempat, jadi dia buru-buru mengoreksi dengan suara gemetar, "Hormat saya kepada Senior Jiang, dan hormat saya kepada Dewa Pedang Agung Li." Jiang Sangzhen menepuk bahu Li Kai dan berkata, "Jangan seperti itu, kakak Li. Apa kau tidak tahu aku ini orang seperti apa? Aku tidak pernah peduli dengan formalitas yang tidak berguna ini." Li Kai mendengus dingin dan menjawab, "Aku akan mengurusmu nanti. Ingatlah bahwa aku belum setuju untuk pergi ke danau gulungan bambu untuk membantumu pamer." Ekspresi Jiang Sangzhen tenang dan rileks saat ia membungkuk dan mengangkat salah satu sudut selimut, berkata dengan senyum lembut, "Gadis kecilku, ibumu yang baru ditemukan sedang marah sekarang, jadi cepatlah tumbuh besar agar kau bisa mengucapkan kata-kata yang baik untuk ayahmu." Li Kai menahan senyumnya. Sementara itu, Xia Zhen merasa seperti akan menjadi gila. Jiang Sangzhen menoleh ke arah Xia Zhen dan berkata, "Kau sangat mirip denganku saat muda, mahir dalam bertarung dan melarikan diri. Ini sangat mengesankan dan patut dipuji, dan karena itulah aku mengampuni nyawamu yang hina ini, berpikir bahwa kau akan tenang setelah aku bertemu kakak Li dan melakukan perjalanan ke selatan bersamanya. Jika demikian, aku tidak akan menghukummu lebih lanjut. Namun, sungguh disayangkan kemampuanmu untuk melarikan diri hanya setengah dari kemampuanku dulu, sementara otakmu tidak lebih dari tahu yang diacak-acak. Guru kekaisaran dari negara impian bahagia telah menjelaskan begitu banyak fakta kepadamu, dan seolah-olah dia adalah seorang ayah yang dengan tulus mencoba membimbing putranya. Namun, bagaimana tanggapanmu? Kau menolak untuk mendengarkan sepatah kata pun darinya. Saat aku berkeliling benua buluh lengkap utara kala itu, aku bertemu banyak kultivator dari pegunungan yang mencari kematian dengan niat dan semangat, dan aku dengan ramah membantu para kultivator ini memenuhi keinginan mereka. Namun, caramu mencari kematian dengan berbagai cara yang segar dan baru sungguh pemandangan yang sangat langka. Aku sungguh-sungguh memohon kepada Senior Jiang untuk memberiku satu kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan terakhir. Xia Zhen memohon dengan suara khusyuk. Pendekar pedang agung dari utara memang tergoda oleh surat rahasiamu untuk datang ke sini, Jiang Sangzhen terkekeh. Namun, aku dan istriku bekerja sama untuk melawannya, mengerahkan upaya besar untuk akhirnya mengusirnya. Sebuah dasar sungai raksasa dan kawah besar tercipta di dekat sungai besar di wilayah tengah benua, dan kurasa sebuah danau baru yang sangat besar telah terbentuk sekarang. Ini terdengar sangat menyenangkan, bukan? Namun, pendekar pedang abadi itu benar-benar berada dalam posisi yang canggung, sampai-sampai ia menekan sifat aslinya dan bersembunyi di balik bayangan untuk menyerang dan membunuhku. Untungnya, kakak Li mengetahui niat pedangnya, kalau tidak aku mungkin benar-benar kehilangan lengan atau kaki di benua buluh utara. Jika pendekar pedang abadi itu gagal melakukan ini, maka ia sama saja seperti memukul dirinya sendiri sampai mati dengan sepotong tahu. Situasinya benar-benar sangat genting. Xia Zhen, kau benar-benar orang yang tak pernah bisa tenang. Aku takut padamu, oke. Apakah kau senang sekarang? Aku memohon padamu untuk mengampuniku, Tuan Xia, jadi bisakah kau mengabulkan permintaanku? Xia Zhen tidak ragu lagi, jelas tidak ada cara untuk mengakhiri pertemuan ini secara damai. Terdengar suara letupan keras. Ratusan ribu Xia Zhen muncul dari tubuh aslinya, beberapa melayang ke langit, beberapa berlari melintasi daratan, dan beberapa menggali ke dalam tanah saat mereka melarikan diri. Dia bisa bertahan hidup selama salah satu klon ini berhasil melarikan diri.
Ini adalah teknik rahasia yang membutuhkan harga yang sangat mahal dan akan memperburuk luka parahnya secara signifikan, tetapi jelas merupakan pilihan yang lebih baik daripada dimusnahkan sepenuhnya oleh dua kultivator tingkat 5 atas. Jiang Sangzhen berpura-pura terkejut dan berseru, bukan begini caramu melarikan diri terakhir kali. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dianggap abadi di mata semut-semut ini. Kau membuatku takut setengah mati. Dewa Pedang Agung Li Kai mengerutkan bibir dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya, menyebabkan pedang itu berdering lembut tetapi tidak keluar dari sarungnya. Berkas-berkas energi pedang seputih salju yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari segala arah di sekitar Gunung Top Knot, sebagian melesat langsung, sebagian bergelombang, dan sebagian lagi melayang perlahan. Langit dan bumi terdiam pada saat itu. Jiang Sangzhen mengulurkan tangan dan mengambil inti emas serta sosok miniatur seukuran butir biji, lalu memasukkannya ke dalam lengan bajunya sebelum melakukan gerakan meraih lagi dan mengambil ular biru lemas dari tanah, lalu memasukkannya juga ke dalam lengan bajunya. Dia tampak sangat kesal sambil meratap, ini sangat menyebalkan. Entah bagaimana aku mendapatkan lebih banyak harta lagi. Li Kai menatapnya dengan tajam. Jiang Sangzhen dengan lembut memanggil nama yang baru diberikan kepada bayi perempuan yang dibungkus kain itu beberapa kali, sambil tersenyum tipis, berkata, baiklah, ini bukan masalah besar. Aku akan menganggap ini sebagai mas kawin untuk bayi perempuan kita di masa depan. Li Kai merasa sedikit tidak sabar saat melihat ketiga orang yang tampak tidak enak dipandang itu berdiri di dekat paviliun peristirahatan yang rusak, dan dia bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap ketiga orang lemah dan bodoh ini? Jiang Sangzhen melirik ketiga orang itu dari samping. Ye Han dan yang lainnya sudah berlutut di udara. Di mata mereka, Xia Zhen adalah seseorang dari puncak gunung. Namun, dia dibunuh dengan kejam dalam sekejap mata, begitu saja. Gerakan Jiang Sangzhen lembut saat ia membantu Li Kai merapikan lengan bajunya, dan ia menjawab, bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini saja? Putri kesayangan kita masih di sini. Saat Jiang Sangzhen berbicara, sehelai daun willow seketika menembus dahi Ye Han dan Fan Weiran sebelum akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum dan berkomentar, putri kita sedang tidur, jadi dia tidak akan bisa melihat semua ini. Mayat kedua kultivator tingkat inti emas itu jatuh ke kaki gunung simpul rambut. Jiang Sangzhen bahkan tidak melirik mereka sekalipun. Apakah layak bagi Jiang Sangzhen untuk membungkuk dan memungut harta karun mereka yang tidak berharga? Bukankah ini akan menunda rencananya untuk menghasilkan banyak uang? Hanya leluhur kedua dari alam abadi cekungan harta karun yang tersisa, dan wanita di tingkat gerbang naga gemetar sambil tetap bersujud di udara. Jiang Sangzhen dan Li Kai mulai terbang ke selatan. Li Kai sama sekali tidak terkejut dengan tindakan Jiang Sangzhen. Dia sudah terbiasa dengan hal ini. Seandainya bukan karena pria bermulut manis di sampingnya, Li Kai pasti sudah mati di titik kritis tingkat inti emas bertahun-tahun yang lalu. Jiang Sangzhen telah kehilangan separuh hidupnya saat itu. Ini adalah salah satu dari sedikit kerugian yang dideritanya selama perjalanannya mengelilingi benua bulu utara pada waktu itu. Namun, hingga saat ini, Li Kai masih tidak yakin mengapa Jiang Sangzhen menyelamatkannya. Perasaannya terhadap wanita itu saat itu tentu saja tulus, dan mungkin dia sedikit lebih menyukai wanita itu daripada wanita cantik lainnya. Namun, ini jelas bukan alasan baginya untuk mempertaruhkan nyawanya demi wanita itu. Li Kai selalu ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, dan dia bahkan melakukan perjalanan khusus ke benua daun payung demi mencari jawabannya. Namun, dia gagal bertemu Jiang Sangzhen saat itu, dan pemimpin sekte tua Sun Yuan dari sekte tablet giok memberitahunya bahwa Jiang Sangzhen telah memasuki tanah suci Gua Awan dan untuk sementara tidak akan kembali. Bahkan, Sun Yuan telah membantunya memarahi Jiang Sangzhen, mengatakan bahwa bajingan tidak setia seperti dia pantas mati di tanah suci Gua Awan, dan bahwa Nyonya Li akan mengotori matanya hanya dengan meliriknya sekali saja. Itu memang pantas diterima Jiang Sangzhen karena tanah sucinya menjadi berantakan, menyebabkan dia hampir mati di dalam hatinya. Namun, Li Kai menyadari bahwa pemimpin sekte tua Sun Yuan masih berada di pihak Jiang Sangzhen, karena telah menyebutkan banyak hal yang berkaitan dengan dirinya dan Jiang Sangzhen secara tidak langsung. Jelas bahwa dia berharap Li Kai tidak akan kehilangan harapan dan menyerah padanya. Namun, kini setelah Li Kai benar-benar bersatu kembali dengan Jiang Sangzhen, wanita yang sudah menjadi pendekar pedang hebat di wilayah tengah benua bulu lengkap utara itu tidak lagi ingin mengetahui jawabannya. Li Kai menoleh ke belakang dan bertanya, kau tidak akan mengatakan apapun padanya. Jiang Sangzhen menggelengkan kepalanya dan menjawab, hubungan antara dia dan He Xiaoliang terlalu kuat, dan kau juga berada di sisiku saat ini. Aku orang luar, jadi aku tidak takut dengan masalah ini. Namun, kau berasal dari benua ini, jadi aku tidak bisa mempersulitmu tanpa alasan yang jelas. Li Kai tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya,
melihat gempa susulan yang menyebar di lautan awan hitam sebelumnya, bahkan kultivator tingkat awal yang lebih lemah pun akan kesulitan menghadapi cobaan surgawi yang menimpa kota pengiring kekaisaran, jadi bagaimana dia bisa menahannya? Jiang Sangzhen tersenyum dan menjawab, bagaimana lagi? Dia hanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketulusan adalah kunci kesuksesan, dan ini adalah pepatah yang harus dipercaya dari waktu ke waktu. Rencana manusia dan dewa akan kalah di hadapan rencana langit, sama seperti prinsip bumi lebih rendah daripada prinsip langit. Kultivator yang berpura-pura menjadi guru kekaisaran dari negara impian bahagia telah menangkap secuil prinsip ini. Namun, sangat jarang dan sulit bagi kultivator tingkat awal untuk mengamati prinsip-prinsip surgawi ini, jadi dia secara alami memiliki potensi masa depan yang lebih besar daripada Xia Zhen. Li Kai mengangguk setuju. Kudengar kau merekrut seorang murid perempuan yang luar biasa. Tanya Jiang Sangzhen tiba-tiba. Dan sekarang dia punya kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 anak ajaib terbaik di benua ini. Ekspresi Li Kai terlihat aneh. Jiang Sangzhen memutar matanya dan mencibir, mengapa kau mengkhawatirkan aku? Bahkan kelinci pun tidak memakan rumput di dekat sarangnya, dan aku hanya menyukai satu orang dari setiap kekuatan abadi. Inilah inti dari prinsipku, untuk melintasi pegunungan secepat embusan angin, dan untuk tetap stabil dan teguh seperti pohon pinus yang berdiri tegak. Lalu mengapa kau menanyakan hal ini? Tanya Li Kai dengan ekspresi dingin. Jiang Sangzhen tersenyum dan menjawab, aku hanya khawatir dia akan mengikuti jejakmu dan jatuh cinta pada pria hebat yang sama seperti gurunya. Li Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, keteguhan hati Dao-nya bahkan lebih besar daripada keteguhan hati Dao-ku dulu. Dia tidak akan jatuh cinta pada siapapun seumur hidupnya. Sering dikatakan bahwa wanita baik dapat dikalahkan oleh pria yang gigih, tetapi pepatah ini tidak akan berlaku untuk muridku. Jiang Sangzhen tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, tidak, kau salah. Aku khawatir dialah yang akan gigih dan terus menempel pada kakak Haorenku. Li Kai terkekeh mendengar itu. Jiang Sangzhen menyeringai dan mengusulkan, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh, kakak Li? Jika aku kalah, maka aku akan melakukan apapun yang kau minta. Jika kakak Li kalah, maka kau akan setuju untuk menjadi tetua tamu di sekte baruku di Danau Gulungan Bambu. Setuju, kata Li Kai sambil mengangguk. Ekspresi aneh terpancar di wajah Jiang Sangzhen saat dia bertanya, mengapa kakak Li begitu mudah setuju? Bukankah kakak Li sendiri yang menyaksikan kemampuan berjudi dan keberuntunganku yang luar biasa saat itu? Li Kai tersenyum tipis dan menjawab, muridku perlu berkultivasi dalam pengasingan selama 30 tahun, jadi bisakah pemuda itu berkeliaran di benua buluh utara selama 30 tahun? Jiang Sangzhen mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Li Kai, memohon, saudariku yang baik, bisakah kau memaafkanku kali ini? Tidak bisakah kau fokus menyukai satu orang saja? Tanya Li Kai dengan ekspresi sedih. Kita bisa membahas ini ketika kakak Li memiliki tingkat kultivasi satu level lebih tinggi dariku, jawab Jiang Sangzhen sambil tersenyum tipis. Li Kai menghela napas dan menggunakan pedang di hatinya untuk memutus riak-riak kecil di pikirannya. Setelah itu, dia pergi ke skeleton soal bersama Jiang Sangzhen, di mana mereka menaiki kapal antar benua sekte Jubah Rami untuk melakukan perjalanan ke benua botol berharga timur. Bajingan di sampingnya rupanya sedang bepergian ke tempat bernama Gunung Tertindas di prefektur mata air naga kekaisaran Li Raya, menyamar sebagai kultivator tingkat awal bernama Zhou Fei dan meminta posisi sebagai tetua tamu. Dilihat dari nada bicara Jiang Sangzhen, belum tentu ia akan berhasil. Li Kai menoleh dan melirik Jiang Sangzhen yang sedang merenung. Ekspresinya sangat menyebalkan ketika dia tersenyum dan berbicara. Namun, dia tampak sangat sungguh-sungguh dan serius ketika tidak tersenyum. Sayang sekali, satu-satunya wanita yang tak bisa dilupakan Jiang Sangzhen ternyata adalah seorang wanita biasa dari luar pegunungan. Terlebih lagi, ia tidak pernah berselingkuh dengan wanita ini, dan ia hanya menyaksikan dari kejauhan saat wanita itu menikah, kehilangan kecantikannya, menjadi tua, dan akhirnya meninggal dengan tenang. Li Kai ragu sejenak sebelum bertanya, Jiang Sangzhen, apakah kau masih akan menyukai wanita itu seperti dulu jika kau bertemu dengannya hari ini? Tentu saja tidak, jawab Jiang Sangzhen sambil menggelengkan kepalanya. Li Kai tampak sedikit bingung. Saat melihat sesuatu untuk pertama kalinya, para wanita muda di dunia luar tampak menawan, pemandangan dari puncak gunung tampak megah, melihat ke atas ada para dewa yang melayang di atas awan, dan di langit ada matahari dan bulan yang bersinar, kata Jiang Sangzhen perlahan. Perasaan melihat hal-hal ini untuk pertama kalinya benar-benar berbeda dari perasaan melihat hal-hal ini berkali-kali setelahnya. Belum tentu orang atau hal-hal tersebut sangat menarik atau megah saat pertama kali kita melihatnya, tetapi perasaan yang ditimbulkannya tetap melekat di hati dan tak terlupakan bahkan setelah ratusan bahkan ribuan tahun. Jiang Sangzhen tersenyum dan berbalik, lalu melanjutkan, ini persis seperti saat pertama kali aku bertemu kakak Li, ketika kau menaiki tangga hanya mengenakan kaus kaki. Diam,
Seru Li Kai dengan malu dan marah. Jangan malu, istri, kau membuat suamimu khawatir, kata Jiang Sangzhen dengan suara lembut. Di prefektur tongkat ritual negara bunga belalang, terdapat banyak pengumuman yang dipasang oleh pemerintah daerah dan klan-klan kaya di dekat gerbang kota prefektur, semuanya berisi ajakan untuk merekrut tokoh-tokoh penting ke kediaman mereka untuk melakukan ritual. Bagian bawah pengumuman tersebut sering menjanjikan kompensasi yang sangat baik, tetapi mereka semua tidak menyebutkan berapa banyak tael perak yang sebenarnya setara dengan jumlah tersebut. Chen Pingan berdiri di depan tembok dan dengan saksama membaca pengumuman-pengumuman itu, dan dari kelihatannya, keadaan cukup kacau baik di dalam maupun di luar kota prefektur tersebut. Setelah membeli beberapa ransum kering dan barang-barang lainnya di kota prefektur, Chen Pingan menemukan sebuah penginapan untuk bermalam. Saat malam tiba, ia duduk di puncak atap dan diam-diam minum anggur. Benar saja, sesosok figur seputih salju terbang mengelilingi jalanan kota saat larut malam, dengan ekspresi masam dan lidah menjulur. Ia melayang-layang dengan kaki di atas tanah, tetapi aura pembunuhnya tipis dan ia menghindari rumah-rumah yang memiliki patung dewa penjaga pintu di depan pintunya, terlepas dari apakah patung dewa penjaga pintu tersebut masih memiliki energi spiritual atau tidak. Para penjaga malam di kota prefektur telah digantikan oleh dua pemuda pemberani dengan energi yang melimpah, dan pemerintah setempat secara khusus memberi mereka kompensasi tambahan sehingga mereka dapat membeli 2 kendi anggur setiap hari. Hantu perempuan berbaju putih mencoba mendekati mereka beberapa kali, tetapi dia akan segera didorong mundur oleh energi yang tak berbentuk mereka begitu dia terlalu dekat dengan mereka. Setelah beberapa kali gagal, ia hanya bisa mendengus marah dan pergi ke tempat lain, menuju ke rumah-rumah keluarga miskin untuk menggoreskan kukunya di pintu dan dinding halaman mereka. Beberapa orang mendengkur keras dan tertidur lelap, sehingga mereka sama sekali tidak menyadari keributan yang disebabkan oleh hantu perempuan itu. Namun, beberapa orang mudah terbangun, dan mereka gemetar ketakutan saat mendengarkan suara-suara aneh di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini membuat hantu perempuan itu terkekeh geli, membuat pengalaman itu semakin mengerikan. Karena hantu perempuan itu ternyata tidak masuk ke kamar penghuni untuk menyakiti siapapun, Chen Pingan berpura-pura tidak melihat apapun. Dia berbaring di puncak atap dan menyilangkan kakinya, lalu mengambil kipas lipatnya dan mengayunkannya perlahan ke depan dan ke belakang. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang rangkaian peristiwa tertentu adalah ketika rangkaian itu memanjang dan kita gagal melihat awal dan akhir rangkaian tersebut dengan jelas. Hal ini terutama terjadi jika awal rangkaian mencapai surga, akhir rangkaian mencapai dunia bawah, dan jika rangkaian tersebut berkaitan dengan kehidupan masa lalu, kehidupan masa depan, dan gagasan yang samar tentang status dan keteraturan. Yang lebih menakutkan lagi adalah jalinan peristiwa cabang yang rumit yang meluas dari rantai utama, mengarah ke rantai-rantai kecil yang tak terhitung jumlahnya dan garis batas yang kabur antara baik dan buruk. Semuanya akan menjadi kacau dan saling terkait. Dan ketika rangkaian peristiwa tertentu diperpanjang, sehingga mustahil untuk fokus secara objektif pada fakta, maka akan semakin sulit untuk melihat ke masa depan. Sebagai contoh, membunuh hantu perempuan yang sengaja mengganggu penduduk kota prefektur bukanlah hal yang salah, dan masuk akal bagi mereka untuk mengumpulkan pahala dan kebajikan dengan cara ini. Namun, jika kita melihat lebih jauh, akankah manusia fana di kota prefektur dan daerah sekitarnya di prefektur ritual Baton merasa perlu untuk mengevaluasi kembali gagasan tentang takdir karma dan keberuntungan yang selalu berubah ketika mereka memiliki pikiran dan dorongan jahat di masa depan, mengingat mereka menyadari keberadaan hantu di dunia? Lagi pula, hantu perempuan itu sebenarnya tidak membahayakan orang ketika dia berkeliaran di malam hari, jadi bagaimana seharusnya benar dan salahnya dinilai. Dan memang, mengapa dia menggantung diri dan bunuh diri di masa lalu, dengan keterikatan yang begitu kuat sehingga dia menjadi hantu? Ketidakadilan apa yang telah dia derita? Chen Pingan memejamkan mata dan tidur hingga pagi. Kultivasi kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak lagi menjadi masalah bagaimana Chen Pingan bepergian dan seberapa cepat dia melakukannya. Ketika Chen Pingan meninggalkan kota prefektur di pagi hari, dia melihat sekelompok 4 orang dengan berani merobek papan pengumuman yang dipasang oleh pemerintah setempat. Dari kelihatannya, mereka akan langsung menargetkan kelompok hantu yang telah menduduki kuil terdekat secara paksa. Chen Pingan merasa sedikit bingung. Kedua pria dan kedua wanita itu tidak berpakaian terlalu mewah, dan mereka jelas tidak berpura-pura miskin. Sebaliknya, mereka memang benar-benar tidak kaya. Yang tertua di antara kelompok itu adalah seorang pria parubaya di tingkat kedua seni bela diri, dan anak laki-laki muda yang berdiri di sampingnya kemungkinan besar adalah muridnya. Anak laki-laki muda itu hampir tidak bisa dianggap sebagai seniman bela diri murni. Adapun kedua wanita itu, mereka tampak seperti adik perempuan yang baru saja menjadi pemurniki dan memulai jalan kultivasi, dengan energi spiritual di titik akupuntur mereka sangat tipis dan hampir tidak ada.
Chen Pingan telah mengetahui penyamaran kultivator kuat dari negara mimpi bahagia yang menyamar sebagai pendongeng, dan ini disebabkan oleh aura tak berwujud yang dipancarkannya. Karena itu, Chen Pingan menjadi waspada meskipun pendongeng itu menyamar sebagai penyempurna Ki tingkat 2. Di sisi lain, kedua seniman bela diri dan dua penyempurna Ki tersebut memang memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Mungkin tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapi hantu perempuan yang berkeliaran di sekitar kota prefektur, tetapi kelompok hantu yang menduduki kuil di dekatnya jelas berjumlah banyak dan kuat. Lagi pula, mereka berani terang-terangan menduduki kuil dengan persembahan dupa yang layak dan mengusir semua biksu. Dengan mengingat hal ini, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi keempat kultivator untuk mengalahkan hantu-hantu tersebut. Jika mereka tidak hati-hati, dan jika mereka tidak memiliki kartu truf penyelamat nyawa, maka mereka bahkan mungkin akan dikepung dan dibunuh di dalam kuil. Chen Pingan berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak langsung meninggalkan kota prefektur itu. Sebaliknya, ia mendengarkan obrolan pelan keempat orang yang mengira percakapan mereka adalah rahasia sepenuhnya. Mereka membahas rencana mereka untuk menghancurkan batangan emas yang mereka miliki, mengubahnya menjadi bubuk emas. Seorang gadis muda yang pipinya memerah karena dinginnya pagi menyarankan agar mereka sebaiknya menggunakan batangan emas resmi dari pemerintah, dan juga menggunakan pemberitahuan resmi dari kantor prefektur untuk meminjam beberapa alat yang diresapi dupa dari kuil Dewa Kota, kuil Cendikiawan, dan kuil Bijak Bela Diri. Dengan melakukan itu, mereka akan memiliki peluang sukses yang lebih besar dan juga meningkatkan keamanan perjalanan mereka ke biara lonceng emas. Bocah muda itu menggerutu dengan sedikit tidak senang, mempertanyakan mengapa mereka tidak membasmi roh rubah dan roh kelinci saja. Ini berarti dua sumber uang hadiah, satu dari pemerintah daerah dan satu dari klan besar, dan itu pasti akan menjadi tugas yang lebih mudah dan aman juga. Gadis ramping dan agak lebih tua dengan penampilan biasa menjelaskan kepada bocah muda itu bahwa hantu dan roh di biara lonceng emas akan menjadi jauh lebih waspada jika mereka terlebih dahulu berurusan dengan roh rubah dan roh kelinci, sehingga akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk berhasil membersihkan kuil di masa mendatang. Dilihat dari nada bicara mereka yang serius dan diskusi yang mendalam, kelompok empat kultivator itu sama sekali tidak merasa santai. Hal ini sangat kontras dengan sikap berani dan gagah pria parubaya itu ketika merobek papan pengumuman dari tembok kota. Chen Pingan meninggalkan kota prefektur dan menuju biara lonceng emas yang terletak 15 km jauhnya. Ia berhenti di sebuah paviliun peristirahatan di pinggir jalan, 3 hingga 4 km dari biara lonceng emas, beristirahat dan menunggu keempat kultivator itu tiba. Sebuah aliran sungai pegunungan mengalir di samping paviliun. Chen Pingan menunggu hingga tengah hari sampai keempat kultivator itu akhirnya tiba. Chen Pingan mulai berjalan menuju biara lonceng emas tanpa menunggu mereka tiba di paviliun. Sambil membawa tas bambu di punggungnya dan memegang tongkat pendakian di tangannya, ia sengaja memperlambat langkahnya dan tampak seperti seorang sarjana lemah yang kesulitan untuk melangkah maju. Keempat kultivator itu dengan cepat menyusul cendikiawan berbaju putih, dan pria parubaya yang memegang tabung besar berisi dupa meliriknya saat berjalan melewatinya. Ia segera menarik pandangannya, dan bocah muda yang tampak polos dan tanpa ekspresi itu menyeringai, menyebabkan cendikiawan berbaju putih itu juga tersenyum. Bocah muda itu tersenyum lebih lebar, dan ia tidak segera menghapus senyum dari wajahnya bahkan setelah berbalik. Gadis yang sedikit lebih tua itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Adik perempuannya ingin mengatakan sesuatu, tetapi gadis yang sedikit lebih tua itu meraih lengan bajunya dan memberi isyarat agar dia tidak mencari masalah yang tidak perlu. Gadis yang lebih muda dengan pipi merah cerah itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah melangkah beberapa langkah, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Sarjana, apakah Anda akan pergi ke biara lonceng emas untuk mempersembahkan dupa? Tidakkah Anda mendengar bahwa tidak ada seorang pun di seluruh prefektur tongkat ritual yang mengunjungi kuil itu lagi? Namun, Anda masih bersikeras untuk berkunjung. Apakah Anda terburu-buru untuk mempersembahkan dupa pertama hari ini?" Sang sarjana menyeka keringat dari dahinya, terengah-engah sambil tersenyum dan menjawab, "Saya baru saja tiba di prefektur ritual Baton, dan saya punya teman yang kenal dengan para biksu di biara lonceng emas. Dia mengatakan bahwa saya bisa mencari tempat tinggal sementara dan belajar di sana, tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan juga dapat menikmati lingkungan yang damai dan tenang." Gadis yang lebih muda hendak mengatakan sesuatu, namun kakak perempuannya mencubit lengannya dan membuatnya meringis kesakitan. Gadis yang lebih muda menoleh dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, sekarang siang hari, jadi tidak akan ada hantu dan roh dari kuil yang mengintai untuk memata-matai kita. Jika cendikiawan ini mengikuti kita ke biara lonceng emas, lalu haruskah kita menyelamatkannya setelah kita mulai melawan hantu-hantu itu? Bukankah ini akan membuat segalanya lebih sulit? Jika kita tidak menyelamatkannya, maka hati nuraniku akan merasa terganggu meskipun kita berhasil mengalahkan hantu dan roh di kuil."
Aku perlu memberitahunya tentang situasi ini dan memperingatkannya agar tidak mencari kematian yang sia-sia. Di mana seorang cendekiawan tidak bisa membaca dan belajar. Namun, dia bersikeras menerobos masuk ke kuil yang dihuni hantu dan roh. Serius, ada apa dengannya? Dengan nasib buruknya, kurasa dia tidak punya kesempatan untuk menjadi cendekiawan ulung. Gadis yang sedikit lebih tua itu menghela napas dan dengan keras menjentikkan jari ke dahi adik perempuannya, lalu menjawab, bicaralah sesedikit mungkin. Setelah menghalangi cendekiawan ini, kau tidak boleh bertindak sesuka hatimu lagi selama perjalanan kita ke biara lonceng emas. Kau harus mendengarkanku. Gadis yang lebih muda sangat gembira, dan dia memperlambat langkahnya hingga berjalan berdampingan dengan cendekiawan itu. Sementara itu, kakak perempuannya dan kedua ahli bela diri itu berjalan semakin jauh di depan. Komentar pertama gadis yang lebih muda itu sangat menarik, dan dia bertanya, Pak Guru, apakah Anda sudah menikah? Apa pendapat Anda tentang penampilan kakak perempuan saya? Cendekiawan yang sedang bepergian dari daerah asing itu tersenyum dan menjawab, tolong jangan bercanda seperti ini, Nona. Gadis yang lebih muda tersenyum geli dan mengakui, aku hanya bercanda denganmu. Kemudian ia memasang ekspresi tegas dan melanjutkan, namun, apa yang akan saya katakan selanjutnya bukanlah lelucon. Biara lonceng emas sangat berbahaya saat ini, dan sekelompok besar hantu jahat tiba-tiba muncul suatu malam dan menduduki kuil setelah mengusir semua biksu. Bahkan kepala biara yang berpengetahuan luas tentang Buddhisme terbunuh di tempat, dan banyak biksu serta umat yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu juga dibunuh oleh hantu-hantu jahat tersebut. Hantu-hantu yang menduduki kuil benar-benar akan memakan manusia, jadi sebaiknya Anda menghindari mengunjungi biara lonceng emas. Lagi pula, tidak ada lagi biksu botak di kuil itu. Aku tidak mencoba menakut-nakutimu untuk bersenang-senang, dan jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memverifikasi apa yang kukatakan dengan orang-orang di kota prefektur. Jika aku berbohong padamu, maka kau hanya akan sedikit menyimpang dan membuang sedikit waktu. Namun, jika aku mengatakan yang sebenarnya, bukankah kau akan mati sia-sia di negeri asing? Dalam hal itu, bagaimana kau bisa menjadi cendekiawan terkemuka dan membawa kejayaan bagi klanmu? Lalu mengapa Anda dan ketiga teman Anda pergi untuk mempersembahkan dupa? Tanya cendekiawan itu. Gadis muda itu menghentakkan kakinya dan berseru, tidak bisakah kau lihat bahwa kami adalah kultivator yang cakap yang sedang melakukan perjalanan untuk mengalahkan para hantu? Sang sarjana terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, sejak kapan hantu dan setan ada di dunia ini? Tolong jangan berbohong kepada saya, Nona. Gadis yang sedikit lebih tua dan pria paruh baya itu saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Bocah laki-laki itu menahan senyumnya. Hanya gadis kecil berpipi merah yang menggemaskan itu yang menjadi khawatir, berkata dengan suara panik, kakak perempuanku bilang bahwa para cendekiawan sepertimu adalah yang paling sulit dibujuk begitu kau bersikeras pada sesuatu. Jika kau terus mengabaikan bahaya, maka satu-satunya pilihanku adalah menjatuhkanmu dengan satu pukulan dan melemparkanmu kembali ke dalam paviliun peristirahatan. Namun, ini juga berbahaya, terutama jika satu atau dua hantu berkeliaran di malam hari. Kau tetap akan mati jika mereka berhasil mencium baumu. Kau sudah menjadi bodoh karena terlalu banyak belajar, jadi cepatlah pergi. Sang sarjana tampak agak bodoh ketika menjawab, tapi saya sangat lapar sekarang, dan saya benar-benar tidak punya cukup uang dan makanan untuk pergi ke kota prefektur dan kembali. Saya akan melihat-lihat dari luar biara lonceng emas sebentar lagi, dan saya akan segera berbalik dan pergi jika apa yang Anda katakan benar, dan memang tidak ada jemaah atau biarawan di sana. Gadis muda itu menghela napas sedih dan meratap, kakak perempuanku mengatakan bahwa hantu-hantu itu mampu menyalurkan kemampuan mistis dan melepaskan gelombang aura pembunuh dan awan hitam yang cukup untuk menutupi langit dan bumi. Bagaimana kau akan melarikan diri pada saat itu? Gadis kecil itu melihat ke depan dan berteriak, kakak, biarkan aku membawa angsa bodoh ini kembali ke kota prefektur dulu. Kalau terpaksa, aku akan lari sedikit lebih cepat dan memastikan aku sampai di biara lonceng emas sebelum malam tiba. Gadis yang sedikit lebih tua itu memasang ekspresi marah sambil memarahi, kami sudah menentukan waktu ini sebelumnya, dan ini karena kami takut hantu-hantu di kuil bisa muncul di siang hari. Dengan datang lebih awal, kami bisa menempatkan lebih banyak jimat di sekitar kuil. Jika kau tidak ada, lalu apa yang akan kami lakukan jika hantu-hantu jahat itu bisa terbang ke langit dan mengepung seluruh kuil? Mungkin kau ingin mengambil 3 mayat kami saat kau tiba nanti. Apakah kau sudah melupakan masalah yang kami hadapi sebelumnya? Gadis muda itu merasa sedih dan murung sambil mengangguk mengerti. Kemudian dia berkata kepada cendekiawan itu, sebaiknya kau berbalik dan pergi sekarang. Lagi pula kita tidak saling mengenal, jadi tentu saja aku tidak punya alasan untuk mempermainkanmu dan sengaja berbohong tentang keberadaan hantu dan roh di biara lonceng emas. Namun,
Sang sarjana dengan keras kepala bersikeras untuk pergi ke pintu masuk biara lonceng emas untuk melihat-lihat, dan ini membuat gadis muda itu sangat kesal dan marah hingga air mata mulai menggenang di matanya. Gadis muda itu hampir saja mengulurkan tangan dan meninjunya. Dia sama sekali mengabaikan niat baiknya, tetapi tentu saja gadis itu tidak tega melihatnya berjalan menuju kematiannya sendiri, bukan? Namun, cendekiawan bodoh itu secara mengejutkan mundur selangkah dan memberi ceramah, "Tolong jangan menggunakan kekerasan fisik dan memukul saya, Nona. Orang mulia harus menyelesaikan perselisihan melalui akal sehat, bukan kekerasan. Jika Anda membuat saya pingsan dan melemparkan saya kembali ke paviliun peristirahatan, apa yang akan Anda lakukan jika seseorang mencuri kotak bambu saya setelahnya? Apakah Anda akan mengganti kerugian saya?" Gadis kecil itu berbalik dan berjalan cepat menghampiri kakak perempuannya, mengangkat tangan dan menyeka matanya dengan kasar. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Dia hampir mati karena sangat sedih. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang, dan mendapati bahwa si cendekiawan bodoh itu benar-benar mengikuti mereka ke kuil. Ia ragu sejenak, memikirkan apakah ia harus mengejutkannya dan membuatnya pingsan. Namun, si bodoh itu bodoh ketika ia perlu pintar, dan pintar ketika ia perlu bodoh, tiba-tiba berhenti di tempatnya ketika ia melihat wanita itu menoleh ke belakang. Gadis kecil itu baru saja akan memarahinya, namun kakak perempuannya sudah meraih lengannya dan menegur, "Jangan buang-buang waktu." Gadis muda itu menundukkan kepalanya. Chen Pingan tersenyum dalam hatinya. Dari kelihatannya, dia telah membuat orang baik menjadi kecewa. Chen Pingan terus mengikuti kelompok 4 kultivator itu dengan perlahan, semakin tertinggal di belakang mereka seiring berjalannya waktu. Gadis kecil itu ingin berbalik lagi, tetapi kakak perempuannya dengan marah memarahi, "Apakah kamu hanya akan senang setelah merusak rencana kita dan menyebabkan semua orang mati? Apakah kamu tidak takut bahwa dia sebenarnya hantu dari kelompok jahat yang menduduki kuil itu?" Gadis muda itu akhirnya menahan keinginan untuk berbalik. Dia menundukkan kepala dan terus berjalan ke depan, menendang batu-batu kecil di jalan saat dia melakukannya. Kakak perempuannya menghela napas sedih dan meratap, "Kau akhirnya akan sangat menderita dengan kepribadian seperti itu. Bukankah kita telah menyaksikan banyak orang melakukan perbuatan baik tetapi menderita akibat buruk selama perjalanan kita di dunia kultivasi?" Gadis kecil itu menjawab dengan anggukan dan tidak membantah kakak perempuannya. Di kejauhan, seorang cendekiawan yang bosan mengenakan pakaian putih menggunakan tongkat pendakiannya untuk memindahkan batu-batu kecil kembali ke posisi semula, tersenyum tipis sambil merenung, "Apakah memang begitu?" Gadis muda itu diam-diam menoleh dan melirik ke belakang ketika kelompok 4 kultivator itu tiba di dekat biara lonceng emas, namun liku-liku jalan pegunungan membuatnya tidak lagi dapat melihat sosok cendekiawan keras kepala berbaju putih itu. Setelah berjalan maju sejauh 500 meter lagi, area di depan keempat kultivator itu tiba-tiba terbuka. "Kita sudah sampai," kata gadis yang sedikit lebih tua itu dengan ekspresi serius. Pria parubaya itu mengangguk sebagai tanda mengerti. Aura pembunuh yang samar mengalir melalui biara lonceng emas, namun aura ini sangat tipis dan tampaknya dapat dihilangkan oleh angin. Gadis yang sedikit lebih tua itu memasang ekspresi bingung saat berkomentar, "Ada yang tidak beres. Aku mengamati kuil dari jauh tadi malam, dan seharusnya ada aura pembunuh yang jauh lebih kuat dari ini." Pria parubaya itu berpikir sejenak sebelum berkata, "Ini adalah hal yang baik. Mungkin hantu-hantu kotor ini terpaksa bersembunyi di bawah tanah saat siang hari, jadi ini secara kebetulan akan memberi muridku dan aku lebih banyak waktu untuk memasang jimat, serta menyebarkan beras ketan dan darah anjing. Pada saat yang sama, kau dan adikmu dapat mengatur formasi yang diperlukan. Ketika malam tiba dan masih ada sedikit cahaya yang tersisa, kita dapat menggunakan kekuatan yang tiba-tiba dan dahsyat untuk memaksa hantu-hantu itu keluar dari tanah. Pada saat itu, kita akan berada dalam posisi yang sangat kuat untuk meraih kemenangan, karena hantu-hantu itu tidak akan lagi memiliki keuntungan apapun." Gadis yang sedikit lebih tua itu mengangguk setuju sebelum menoleh ke adik perempuannya yang bersemangat dan berkata, "Pastikan untuk fokus dan jangan ceroboh. Hantu dan entitas yin memiliki berbagai macam kemampuan aneh dan tak terduga, jadi jika biara lonceng emas benar-benar jebakan yang sengaja memancing kita masuk, maka kita pasti akan sangat menderita jika kita tidak cukup berhati-hati." "Jangan khawatir, kakak," kata gadis kecil itu dengan ekspresi berseri-seri. Ketika mereka tiba di pintu masuk biara lonceng emas, gadis muda berpipi merah itu dengan lincah melompat ke dinding kuil, sehingga ia dapat melihat banyak kerangka yang berserakan di tanah di depan aula utama. Kemungkinan besar itu adalah kerangka para biksu dan umat yang tidak sempat melarikan diri. Gadis muda itu dengan cepat melemparkan jimat kertas kuning mahal yang digambar dengan bubuk emas dan menempelkannya pada ambang pintu aula utama.
Jimat itu secara mengejutkan tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar, dan setelah beberapa saat, gadis muda itu berbalik dan berkata, untuk sementara tidak ada hantu di aula utama, jadi Paman Song bisa tenang dan meletakkan jimat di pintu-pintu kuil. Setelah memasuki kuil, Paman Song bisa dengan bebas menaburkan beras ketan di sepanjang dinding. Setelah itu, kedua saudari itu melompat dan memasuki kuil terlebih dahulu, menempelkan jimat kertas kuning biasa ke dinding dan pilar koridor. Sementara itu, jimat bubuk emas yang berharga disimpan untuk lokasi-lokasi penting seperti pintu aula besar dan plakat di atas pintu. Pria parubaya dan muridnya dengan santai membuang tabung-tabung dupa di luar kuil. Setelah itu mereka meletakkan tas mereka dan mengambil beberapa kantung katun yang berat dan berisi beras ketan tua, serta beberapa kantung air kulit yang berisi darah anjing. Kemudian mereka mulai dengan cekatan menyusun beberapa formasi yang disebut-sebut sebagai formasi. Keempat kultivator itu melaksanakan tugas masing-masing di kuil besar dan akhirnya bertemu di ujung, semuanya dalam keadaan selamat dan sehat. Hanya ada satu lorong samping dengan pintu yang tertutup rapat yang menurut gadis muda itu dipenuhi aura pembunuh yang kuat, jadi mereka berempat bekerja sama untuk menempelkan lusinan jimat kertas kuning di pintu, jendela, bubungan atap, dan tepian atap yang melengkung. Gadis muda itu sendiri meletakkan jimat di atap, setelah itu dia mulai mengangkat genteng dan membiarkan sinar matahari menembus ke lorong samping. Hal ini menyebabkan ratapan kestongku meletus di aula, dan juga terdengar suara gemuruh kabut hitam yang terbakar oleh matahari dan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, keempat kultivator itu berkumpul di depan pintu masuk aula samping. Mereka saling tersenyum. Gadis yang sedikit lebih tua itu memegang rantai pengikat setan yang pernah dibelinya dengan seluruh tabungan hidupnya berupa 40 koin kepingan salju yang sangat besar. Adik perempuannya bertindak lebih aneh lagi, melantunkan mantra sebelum berjongkok dan mengambil sebuah kantung bersulam. Setelah melepaskan tali kantung, sejumlah koin tembaga kuno dan aneh mulai bergulir sendiri ke sekitarnya. Adapun pria parubaya dan muridnya, mereka tetap tidak bersenjata saat bersiap bertarung dengan tinju mereka. Namun, pria parubaya itu memiliki kalung pisau lempar yang tergantung di pinggangnya, dengan setiap pisau lempar diukir dengan simbol jimat. Jelas bahwa ini bukanlah senjata biasa yang dibawa oleh para praktisi bela diri dari dunia kultivasi. Gadis yang sedikit lebih tua dan pria parubaya itu saling bertukar senyuman. Dari kelihatannya, tingkat kultivasi hantu dan roh di kuil itu tidak setinggi yang mereka perkirakan sebelumnya. Terlebih lagi, makhluk-makhluk ini sangat takut pada sinar matahari, jadi jika semuanya sesuai dengan dugaan mereka, pasti tidak ada puluhan hantu jahat yang berkumpul di kuil seperti yang dikabarkan. Sebaliknya, penduduk prefektur tongkat ritual terlalu ketakutan dengan situasi tersebut, menyebabkan mereka menyebarkan rumor yang salah dan membuatnya semakin tidak akurat. Karena itulah keempatnya kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar. Mereka benar-benar menikmati keberuntungan besar. Bisa dikatakan bahwa mereka menikmati keberuntungan yang melampaui impian terliar mereka. Saat membahas masalah tersebut di kantor pengawas prefektur sebelumnya, mereka telah bernegosiasi dengan pejabat tua yang pelit itu untuk waktu yang lama, menipu dan menakut-nakutinya sebelum akhirnya dia berjanji untuk membayar mereka 5.000 tael perak jika mereka berhasil. Namun, ini adalah jumlah yang sangat kecil, dan jelas tidak akan cukup bagi mereka untuk melakukan upaya besar dalam menekan hantu-hantu di biara lonceng emas. Akan menjadi kesepakatan yang lebih buruk jika mereka menderita luka atau korban jiwa selama pertempuran. Namun, ada imbalan yang lebih besar selain yang dijanjikan oleh kantor pengawas prefektur, dengan pengawas prefektur menjanjikan 30.000 tael perak, jumlah yang bersedia dikumpulkan oleh para pemuja kaya di kota prefektur tersebut. Karena itu, mengambil risiko dan menekan hantu-hantu di biara lonceng emas menjadi sangat berharga. Dan sekarang, mereka secara tak terduga mampu mengklaim hadiah besar dengan sedikit usaha. Pria parubaya itu tampak gembira sambil memandang sekeliling dengan ekspresi percaya diri dan puas, berpikir bahwa mereka dapat kembali ke kota prefektur untuk mengklaim hadiah mereka sebesar 35.000 tael perak setelah mereka menyingkirkan hantu-hantu di aula samping. Pada saat itu, mereka akan membagi hadiah tersebut menjadi 30-70 sesuai kesepakatan sebelumnya, menyisakan lebih dari 10.000 tael perak untuk dirinya dan muridnya. Benar saja, hari ini adalah hari yang baik untuk mengalahkan iblis dan mengusir hantu. Mereka mulai bertindak, dengan koin tembaga yang diambil oleh gadis yang lebih muda berguling-guling di lorong samping sekali sebelum berdiri tegak di tanah. Gadis yang lebih muda menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, melafalkan mantra dalam hati dan menyebabkan koin tembaga itu langsung terbenam ke dalam tanah. Wajahnya sedikit pucat, dan dia menatap kakaknya setelah menyelesaikan tugas ini. Gadis yang sedikit lebih tua itu mengangguk dan berkata kepada pria parubaya itu dengan suara pelan, "Aku dan adik perempuanku akan pergi ke atap sebentar lagi untuk mengukur kekuatan hantu-hantu itu terlebih dahulu."
Jika mereka terpaksa lari keluar, maka kalian berdua harus segera menyerang mereka dan mencegah mereka melarikan diri keluar kuil. Jika mereka terus bersembunyi dan menolak meninggalkan aula samping, maka kita harus langsung membongkar aula samping selagi masih ada sinar matahari. Koin tembaga yang dilepaskan oleh adik perempuanku dapat menciptakan sangkar di sekitar area tersebut, tetapi itu tidak akan mampu memenjarakan hantu-hantu itu terlalu lama. Karena itu, kalian berdua perlu bertindak secepat mungkin jika hantu-hantu itu lari keluar sebentar lagi. Pria parubaya itu mengangguk sebagai jawaban dan berkata, tenang saja. Kedua saudari itu kembali melompat ke atap aula samping, melemparkan jimat kertas kuning ke dalam dan sesekali melemparkan beberapa jimat bubuk emas berharga. Bocah laki-laki itu juga mengambil sebuah cermin tembaga, memiringkannya ke samping dan mengarahkannya ke jendela-jendela di lorong samping. Seorang sarjana muda berbaju putih sebenarnya sedang duduk di atap terdekat dengan sebuah kotak bambu di punggungnya. Namun, ada sebuah jimat pembawa prasasti dari istana kapak hantu yang menempel di tubuhnya, sehingga keempat kultivator itu tidak dapat melihatnya karena tingkat kultivasi mereka yang relatif rendah. Pertempuran yang intens dan menggugah jiwa telah terjadi. Asap hitam membubung ke langit, dan meskipun banyak jimat bergegas masuk ke aula samping, dengan gadis yang sedikit lebih tua menggunakan rantai pengikat iblisnya untuk mencambuk asap hitam berulang kali, bocah laki-laki menggunakan cermin tembaganya untuk membakar asap hitam, dan pria parubaya menggunakan pisau lemparnya untuk menusuk asap hitam. Asap hitam itu tetap liar dan tak terkendali setelah melarikan diri dari sangkar yang mengelilingi aula samping. Demi menyelamatkan bocah laki-laki itu, gadis yang sedikit lebih tua itu bahkan terkena semburan asap hitam di punggungnya, menyebabkan dia batuk darah dan jatuh ke tanah. Namun, dia tetap berjuang untuk berdiri, terus membentuk segel tangan dan meluncurkan jimat kertas kuning yang telah digambarnya. Pada akhirnya, jimat-jimat ini berubah menjadi naga api jimat, dan gadis yang sedikit lebih tua itu sampai menghabiskan energi spiritualnya untuk melindungi mereka berempat. Cendekiawan berjubah putih itu mengerutkan alisnya dan menepuk dahinya, berkata dengan suara kesal, kau benar-benar berani datang ke biara lonceng emas untuk menaklukkan hantu-hantu dengan kemampuan yang begitu lemah. Dan ini setelah aku membantumu membunuh 80 hingga 90% hantu jahat itu. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Asap hitam yang tadi lolos dari semacam penghalang langsung mengembun dan jatuh ke tanah, berubah menjadi hantu ganas setinggi 3 meter. Setelah itu, keempat kultivator akhirnya berhasil membunuh hantu ganas tersebut dalam pertempuran yang berbahaya. Gadis kecil itu membungkuk sambil menyeka darah dari sudut mulut dan hidungnya, lalu bertanya dengan senyum yang mempesona, kakak, aku tidak menahan semua orang kali ini, kan? Gadis yang sedikit lebih tua itu merasa lega masih hidup, dan matanya memerah saat ia berjalan cepat untuk menopang adik perempuannya yang terhuyung-huyung. Ia menatap tajam dan menegur, kenapa kau mencoba bertingkah seperti pahlawan? Berhenti bicara dan obati lukamu. Bocah muda itu menatap cermin tembaga kuno yang sangat rusak di tangannya sebelum melirik tuannya yang terengah-engah. Tuannya terhenti sejenak, dan setelah melihat tatapan ganas di mata bocah muda itu, ia ragu sejenak sebelum mengangguk pelan sebagai jawaban. Pria parubaya itu kemudian melihat sekeliling dan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, Nona Sining, Kuan kecil, langit dan bumi sekarang terang dan jernih, jadi jelas bahwa semua hantu dan roh telah dikalahkan. Mengapa kita tidak beristirahat di kuil malam ini sebelum kembali ke kota prefektur besok? Sining, gadis yang sedikit lebih tua, mengerutkan alisnya dan menjawab, biara lonceng emas memang sekarang bebas dari aura pembunuh, tetapi hantu-hantu jahat itu sudah lama menduduki daerah ini. Bagaimana jika kita membiarkan satu atau dua dari mereka lolos? Aku dan adikku sudah menggunakan semua jimat kami, dan kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan musuh. Sebaiknya kita kembali ke kota prefektur sesegera mungkin. Bocah laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Sining, kepala prefektur pasti akan salah paham dan berpikir bahwa terlalu mudah bagi kita untuk menghadapi hantu-hantu jahat itu jika kita kembali terlalu cepat. Jika dia benar-benar tidak tahu malu, maka kemungkinan besar kita masih bisa mendapatkan 5.000 tael perak karena kontraknya tertulis di atas kertas. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kepala prefektur akan dengan tidak tahu malu mengantongi 30.000 tael perak itu sendiri. Kita tidak hanya tidak boleh pergi malam ini, tetapi kita bahkan harus membongkar beberapa dinding kuil lagi sebelum kembali untuk mengambil hadiah penuh kita. Selain itu, kita perlu dengan sengaja memberitahu pengawas prefektur bahwa satu atau dua hantu jahat berhasil melarikan diri. Dengan demikian, dia perlu menawarkan kita tambahan 5.000 tael perak untuk memburu hantu yang tersisa dan menyelesaikan pekerjaan ini. Gadis muda itu memutar matanya mendengar itu. Namun, dia buru-buru berbalik dan menutup mulutnya saat batuk mengeluarkan seteguk darah lagi. Ini agak memalukan. Gadis yang sedikit lebih tua itu berpikir sejenak sebelum mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, kita akan mengikuti rencana ini dan kembali ke kota prefektur besok.
Kita bisa menginap di kuil malam ini, dan ini juga akan memberi adik perempuanku waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Seorang cendekiawan berpakaian putih yang tampak kebingungan tiba-tiba berlari dari koridor di samping aula utama saat itu juga, berseru panik, mengapa ada begitu banyak kerangka di depan aula utama? Mengapa tidak ada satupun biksu di kuil? Mungkin memang ada iblis yang membuat masalah di sini. Gadis muda itu sangat kesal padanya saat ini, tetapi dia juga merasa sedikit lega setelah melihat bahwa dia masih hidup dan sehat. Setelah itu, pria parubaya dan muridnya mengambil kembali jimat-jimat yang tersisa dan memasukkan kembali nasi ketan yang tersisa ke dalam kantung mereka, menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Gadis yang sedikit lebih tua itu memilih sebuah ruangan tenang di kuil yang biasanya diperuntukkan bagi pengunjung kaya untuk menginap dan menyalin kitab suci. Adik perempuannya duduk bersila di koridor luar dan mulai bermeditasi serta melakukan teknik pernapasan. Sementara itu, kakak perempuannya terus mengamati sekeliling, berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak terduga. Cendekiawan pengecut itu bersikeras mengikuti kedua saudari itu, dan dia duduk di tangga dan bertingkah seperti dewa pintu setelah meletakkan tas bambunya. Hari masih senja, dan gadis yang sedikit lebih tua itu kembali ke kamar sambil membawa tas besar berisi beberapa buku dan kitab suci yang tampaknya berharga yang telah ia kumpulkan dari sekitar kuil. Gadis muda itu membuka matanya dan tersenyum, lalu berkata kepada cendekiawan yang duduk membelakanginya, sudah hampir malam, jadi tidak lama lagi hantu-hantu jahat akan mulai muncul di sini dan membuat keributan. Apakah Anda tidak akan lari? Cendekiawan berbaju putih itu berbalik dan menjawab dengan senyum tipis, buku-buku mengatakan bahwa manusia takut pada hantu, tetapi hantu bahkan lebih takut pada hati manusia. Namun, saya merasa nona muda adalah orang yang baik, jadi berada di dekat Anda akan lebih baik. Gadis muda itu memutar otaknya mencari jawaban, lalu dia mengepalkan tinju dan berkata, apakah kau memujiku atau mengkritikku? Hati-hati dengan tinjuku jika kau terus bersikap kurang ajar. Sang cendekiawan mengangkat tangannya tanda menyerah dan berkata, orang mulia hendaknya menyelesaikan perselisihan melalui akal sehat, bukan kekerasan. Gadis muda itu terkekeh, merasa geli dan bercanda sambil menjawab, aku bukan orang bangsawan, dan aku juga seorang perempuan. Ayo, izinkan aku memberimu pukulan sebagai hadiah agar kau sedikit lebih pintar. Mungkin kau bahkan bisa menjadi cendekiawan juara setelah aku memberimu pelajaran. Cendekiawan berbaju putih itu benar-benar menjadi bodoh karena terlalu banyak membaca, dan dia secara mengejutkan tersenyum dan berkata, nona muda tampak seperti orang yang jujur dan baik hati yang tidak kalah dengan orang bangsawan. Ekspresi tidak senang terlihat di wajah gadis yang sedikit lebih tua itu saat ia menyela, karena Tuan Muda adalah seorang cendekiawan yang menganggap dirinya sebagai orang mulia, maka Tuan Muda seharusnya mengetahui etika antara pria dan wanita. Jika demikian, mengapa Tuan Muda dengan tidak tahu malu tetap berada di luar kediaman kita? Apakah ini pantas? Namun, tepat ketika gadis muda itu merasa bahwa cendekiawan itu telah menjadi sedikit lebih pintar, dia mendengar pria itu berkata, aku bukan orang bangsawan, dan aku hanyalah seorang cendekiawan miskin. Jika benar-benar ada hantu di biara lonceng emas, maka jelas aku tidak bisa lari keluar untuk mencari kematian, jadi pilihan terbaikku tentu saja adalah tinggal di sini. Pergi sana, kata gadis yang sedikit lebih tua itu dengan ekspresi tegas. Gadis kecil itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia langsung terdiam ketakutan setelah melihat tatapan marah kakak perempuannya. Sang sarjana tidak punya pilihan lain selain meraih tas bambunya dan gemetar ketakutan saat berjalan keluar dari halaman. Dia kemungkinan besar sedang berjalan ke tembok kuil untuk bertobat. Kenapa kakak bersikap begitu galak? Dia hanya seorang pelajar angsa bodoh, kata gadis kecil itu pelan. Gadis yang sedikit lebih tua itu mengerutkan kening dan menjawab, kamu perlu istirahat dan memulihkan diri sekarang, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan atau kekeliruan. Sudah aneh orang ini muncul di jalan menuju kuil sebelumnya, dan lebih aneh lagi dia memasuki biara lonceng emas setelah kita. Jika dia tidak muncul di jalan di depan kita, aku pasti sudah mengusirnya secara fisik, apalagi mengusirnya secara verbal. Suaranya menjadi lembut dan halus saat dia melanjutkan, baiklah, kamu sebaiknya terus beristirahat sekarang. Gadis muda itu mengangguk sebagai jawaban, tetapi dia terus melirik pintu halaman dari sudut matanya. Kakak perempuannya tertawa sinis dan berkata, tidak ada hantu atau roh yang tersisa di sini, dan hanya ada 5 orang yang hidup dan bernapas. Dia hanya akan merasa takut dan cemas saat tidur di luar. Namun, apakah kau tidak khawatir tentang adikmu sendiri? Apakah kau tidak khawatir tentang 2 orang yang berjuang bersama kita? Mengapa kau memilih untuk mengkhawatirkan orang luar? Apa ini? Mungkin kau tertarik padanya karena dia seorang cendekiawan. Biar ku katakan ini, cendekiawan adalah orang-orang yang paling tidak dapat diandalkan di dunia. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan berlatih di sini dengan sungguh-sungguh. Jawab gadis muda itu dengan suara memohon. Saat itu sudah larut malam.
Gadis muda itu duduk di koridor dan dengan tenang belajar dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, kakak perempuannya duduk di tangga dan beristirahat sejenak, tidak berani tertidur. Bagaimanapun juga, mereka masih berada di dalam biara lonceng emas. Beberapa pisau lempar tiba-tiba menebas udara dan melesat dari luar pintu halaman. Sosok yang familiar terus melangkah mendekat. Meskipun gadis yang sedikit lebih tua itu terkejut dan ketakutan, dia tetap mengayunkan lengan bajunya yang besar dan menangkis pisau lempar yang tajam. Sebuah pisau lempar melayang langsung ke arah leher adik perempuannya dengan kuat dan dahsyat. Senjata ini dilepaskan oleh bocah laki-laki yang berjongkok di dinding kuil. Gadis yang sedikit lebih tua itu membiarkan pisau lempar menusuk bahunya saat ia menerjang untuk meraih pisau lempar yang hanya berjarak 2 inci dari leher adik perempuannya. Namun, ahli bela diri Parubaya itu telah tiba di sampingnya dengan satu langkah, memukul pelipisnya dengan pukulan dan membuatnya terlempar menembus dinding dan jendela, akhirnya jatuh ke ruang sayap. Gadis yang sedikit lebih tua itu terus batuk darah, berusaha berdiri tetapi gagal. Bocah muda itu dengan lincah melompat menuruni tembok kuil dan berkata dengan senyum jahat, "Guru, bisakah kita tidak membunuh Kuan kecil untuk saat ini? Lebih baik kita membiarkan kakak Sining tetap hidup juga. Kita hanya perlu melumpuhkan kemampuan abadi mereka." Pria Parubaya itu mengangkat tangan dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah gadis muda yang kultivasinya telah mereka ganggu secara paksa, sambil menggelengkan kepala dan berkata, "Gadis kecil ini lebih sulit dihadapi, jadi guru akan membantu kalian menjaga agar kakak perempuannya tetap hidup." Bocah laki-laki itu tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Hahaha, kita sudah mendapatkan uang dan wanita cantik." Pria Parubaya itu tiba-tiba menoleh, melingkarkan tangannya di leher gadis yang sedikit lebih tua itu sambil memandang ke arah pintu halaman. Bocah laki-laki itu dengan cepat berjalan menghampiri pria Parubaya tersebut. Di pintu halaman, seseorang menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata dengan suara malu-malu, "Tidak baik melakukan hal-hal seperti ini di dalam kuil Buddha yang damai dan tenang, bukan?" Ekspresi gadis muda itu pucat pasi, dan dia menggerakkan bibirnya seolah ingin memperingatkan si cendekiawan bodoh itu untuk segera lari. Cendekiawan berbaju putih itu tampaknya juga menyadari ekspresi gadis muda itu, dan ia ragu sejenak sebelum bertanya, "Gadis muda yang baik hati, mungkin kau ingin aku menyelamatkanmu?" "Tenang saja, aku adalah orang yang ksatria dan jujur, dan setelah membaca begitu banyak buku bijak, aku berani mengatakan bahwa aku sebenarnya dipenuhi dengan aura kebenaran yang menimbulkan angin kebahagiaan." Gadis muda itu berusaha sekuat tenaga menggelengkan kepalanya sementara air mata mengalir di pipinya. Pipinya memerah padam, dia tampak sangat menggemaskan. Mata sang sarjana perlahan menyipit, dan dia tidak lagi tampak seperti orang yang naif dan bodoh. Dengan berani dia melangkah ke pintu masuk halaman dan mengangkat tangan, menjentikkan jarinya dan memberi perintah, "Kalian bisa keluar sekarang." Beberapa orang di dunia yang pantas dimangsa oleh hantu-hantu jahat dari dunia Yin. Pria Parubaya dan bocah muda itu melihat hantu ganas setinggi 3 meter berjalan dengan malu-malu dari belakang punggung cendekiawan yang lemah itu, dengan aura amarah yang jauh lebih kuat daripada hantu yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Pria Parubaya itu segera melepaskan cengkeramannya dari leher gadis yang sedikit lebih tua itu dan berkata, "Tuan muda sebenarnya adalah raja hantu di sini, kan? Itu semua hanya kesalahpahaman, dan muridku dan aku sama sekali tidak berniat menodai area berharga ini. Itu semua kesalahan kedua kultivator ini, karena mereka ingin mengambil semua pahala dan uang hadiah untuk diri mereka sendiri." Hantu jahat itu berubah menjadi gumpalan asap hitam yang bergulir dan langsung menyelimuti pria Parubaya itu. Tak lama kemudian terdengar suara daging yang terkoyak dan tulang yang patah di tengah jeritan yang memilukan. Anehnya, bocah laki-laki itu tidak membeku di tempatnya karena ketakutan, dan dia masih memiliki kekuatan untuk menghentakkan kakinya dan melompat ke dinding, lalu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Seolah menerima perintah baru, hantu jahat itu melepaskan pria Parubaya yang sudah mati dan terbang keluar halaman untuk memburu bocah muda itu. Tidak lama kemudian, jeritan memilukan dan suara robekan serupa terdengar dari kejauhan. Setelah itu, seberkas cahaya pedang turun dari langit dan memunculkan ratapan yang memekakkan telinga dan memilukan dari hantu jahat itu, ratapan yang bahkan mungkin dapat didengar oleh penduduk kota prefektur. Ratapan ini pasti akan menakutkan banyak penduduk fana. Namun, kedamaian dan ketenangan segera kembali ke dunia. Gadis muda itu terdiam, dan dia bertanya dengan ekspresi bingung, "Kau raja hantu?" Sang cendekiawan tersenyum dan duduk di tangga, lalu bertanya balik, "Bagaimana menurutmu?" "Jangan makan aku dulu, ya. Biarkan aku memeriksa keadaan kakakku dulu," jawab gadis kecil itu tiba-tiba. "Baiklah," jawab cendekiawan itu sambil mengangguk. Gadis muda itu ingin menatapnya dengan tajam, tetapi setelah menyadari bahwa dia kemungkinan besar adalah raja hantu di biara lonceng emas, dia buru-buru berlari untuk memeriksa kakak perempuannya dan membantunya keluar dari ruangan sayap.
Gadis yang sedikit lebih tua itu tersenyum getir dan tetap diam, berdiri di sana tanpa daya sambil menunggu kematian datang. Dia jelas-jelas menyaksikan keributan di luar saat itu. Ekspresi wajah gadis muda itu tampak rumit dan putus asa saat ia menatap tumpukan daging dan tulang yang hancur di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dan kakak perempuannya tidak tewas di tangan hantu, namun mereka hampir tewas di tangan pria parubaya dan muridnya, yang keduanya telah lama bepergian bersama mereka melintasi lebih dari separuh wilayah negara bunga belalang. Mereka tampak seperti orang-orang yang cukup baik. Ketika dia dan kakak perempuannya keluar dari ruang sayap, cendekiawan berbaju putih itu sudah berdiri dan berjalan menuju halaman. Dia hanya menoleh untuk melihat gadis muda itu, berkata, "Setelah kejadian hari ini, kakak perempuanmu pasti akan memberitahumu dengan tegas bahwa selalu ada begitu banyak orang jahat di dunia ini. Namun, kamu tidak perlu merasa kecewa. Dunia dan orang-orangnya tidak selalu benar hanya karena mereka selalu seperti ini. Tidak peduli berapa banyak ketidakadilan yang kamu saksikan dan temui, berulang kali, aku harap kamu selalu ingat bahwa kamu tetap benar." Cendekiawan berbaju putih itu mengambil topi bambu dan memakainya, lalu melanjutkan, "Lihat, orang baik menikmati keberuntungan dan orang jahat menderita nasib buruk, itu benar, setidaknya untuk malam ini." Setelah berjalan keluar dari halaman, dia tiba-tiba bersandar dan berkata dengan senyum mempesona, "Anda sangat cantik, nona muda, jadi Anda pasti akan dapat menemukan pria yang baik di masa depan." Gadis kecil itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia menyeka air mata dari pipinya sambil menegur dengan lembut, "Menyebalkan sekali." Namun, tiba-tiba dia teringat akan pancaran cahaya keemasan tadi, jadi dia bertanya dengan kilusan di matanya, "Kau sebenarnya seorang pendekar pedang abadi, bukan?" Cendekiawan berbaju putih itu perlahan menegakkan punggungnya dan menjawab dengan senyum tipis, "Aku seorang kultivator pedang yang menjadi bodoh karena terlalu banyak belajar." Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih cemerlang yang melesat dari tanah dan terbang ke arah utara.